Ferry, suara masih mute. Pak Irianto suaranya masih mute, Ferry, Pak. ya, Yes. nih. Ya, udah oke. Pak Irianto, welcome. Selamat pagi. Halo semuanya, selamat pagi. Tepuk tangan buat Pak Irianto Chandra, teman-teman. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi. Berikan aplaus kepada Pak Irianto hari ini. Wah, luar biasa kedatangan tamu hebat kita. Selamat pagi, Pak Rianto. Pagi Rianto, mic-nya keren banget. Bro Eri, lu kayak Deddy Corbuzier begitu loh. Iya, karena tiap hari kerjaan Bener. kita ya, jadi Podcast. supaya suaranya lebih oke ya, dan Keren. teman-teman juga nangkapnya lebih oke ya, karena teman-teman kan udah spend waktu, kita mau teman-teman dapatkan maksimal, jadi supaya nggak ada noise atau gangguan-gangguan yang suara-suara masuk, kita bikin seperti itu. Luar biasa. Ini penghargaan untuk kita Bang Hejo dari Pak Irianto, luar biasa banget. Bahkan beliau udah ngirim SP-nya sandepan dan materi luar biasa untuk kita ya. Oke, untuk memulai kita langsung putar Sandepans Pak Irianto Chandra. Siap. Oke, Pak Irianto saya putar Sandepans Bapak ya. Silakan Pak, terima kasih. Siap. Thank you. And so begins an epic story of mankind, inspired by real events. Are you ready?
Lihat asetnya aja kita merinding loh, Bang Hejo ya. Merinding lihatnya nih. Ya. Dahsyat sekali ya. Keren-keren banget ya. Oke, tanpa menunggu lama-lama, kita berikan kesempatan buat Pak Herianto Tantra untuk membuat kita semakin semangat lagi di Prudential. Silakan, Pak Herianto Tantra. Silakan. Oke, terima kasih buat teman-teman Priority Corporation dan terima kasih undangnya untuk Dr. Iki Didik dan teman-teman semua yang lain nggak sih bisa saya sebutkan satu persatu. Suatu kebahagiaan buat saya hari ini untuk bisa berbagi di depan Anda semua, Bapak Ibu teman-teman, orang-orang luar biasa di Prudential. Dan satu hal yang saya mau minta kesempatan hari ini adalah untuk berbagi, bukan untuk mengajari teman-teman. Kita sharing pengalaman ya, pengalaman saya mungkin berbeda dengan pengalaman teman-teman ya. Dari sini teman-teman bisa kemudian merangkum menjadi satu dan menambah khasanah dan wawasan teman-teman untuk membangun bisnis kita yang luar biasa ini ya. Saya boleh minta waktu sampai dengan jam berapa ya, Pak? Sepuasnya Pak Heri. Kalau bisa lama lebih bagus. Sampai malam. Ya, oke ya. Nanti kalau di akhir acara Bapak Ibu teman-teman ada yang mau bertanya, kita kasih waktu kalau misalnya masih ada kesempatan ya. Oke. Terima kasih. Saya mau minta slide saya boleh? Terima kasih. Oke ya. Hari ini saya akan coba untuk merangkum perjalanan saya. Saya mungkin lebih senior dibanding teman-teman, tapi tidak lebih pintar, bukan. Mungkin pengalaman di Pru lebih banyak. Ini adalah perspektif saya, apa yang saya sampaikan ini adalah pandangan saya. Jika ada sesuatu pandangan yang berbeda teman-teman, mungkin pandangan saya juga bisa aja salah ya. Tapi sekali lagi teman-teman, hari ini untuk menambah hasanah Anda, wawasan Anda, memperluas horizon Anda tentang apa yang bisa dilakukan oleh Prudential maupun dilakukan oleh bisnis ini. Oke? Ya, ini adalah saya mengambil judul adalah Not for Entrepreneurs, ya, catatan untuk para pengusaha. Bapak Ibu teman-teman, seperti kita tahu bahwa di era sekarang ini banyak sekali orang bergabung menjadi agent. Tapi saya bisa mengelompokkan orang-orang yang bergabung menjadi agent ini menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok pertama adalah kelompok mereka yang join sebagai agent. Mereka bergabung di industri ini, memulai untuk mengisi waktu mereka untuk sekedar mendapatkan tambahan income, atau mereka kemudian bergabung hanya untuk sekedar closing pribadi, closing keluarga ya. Mereka ini masuk di level yang paling banyak, yang saya boleh bilang mungkin 80% orang-orang yang kita ketemui di lapangan sana itu masuk di level ini, yaitu level sebagai agent. Mereka ya ada cash oke, nggak ada cash juga nggak apa-apa ya. Nah 80% orang ada di level ini Bapak Ibu. Nah inilah yang paling banyak kita ketemui di lapangan, yang kemudian kita sering prospek atau kita sering ketemu nasabah kita, dia bilang, oh saya punya itu juga agent tapi udah nggak jalan. Oh saya punya mantan juga agent tapi udah nggak jalan ya. Nah ini adalah hal yang sering paling banyak kita ketemui ya di level paling bawah, yaitu mereka bergabung kemudian sebagai agent. Di level kedua yang lebih bagus, yang lebih sedikit lebih profesional, sedikit lebih lama, itu adalah di level para profesi. Mereka adalah level orang-orang yang telah memiliki base customer yang sudah cukup banyak. Mereka sudah memiliki cukup banyak nasabah, mereka menyukai pekerjaan mereka mencintai pekerjaan mereka, ditandai dengan mereka cukup banyak jualan dan setiap hari mereka mungkin visiting klien, mereka closing, mereka servicing nasabah ke rumah sakit, mereka mengunjungi klien-klien mereka ya, dan mereka biasanya mungkin jualannya cukup bagus, MDRT, mereka jualannya PCC setiap tahun ya. Tapi satu hal yang mungkin tidak di-explore adalah mereka single fighter. Mereka bekerja sendiri di level profesional ini, level profesi ini mereka bekerja sendiri. Ditandai dengan nasabah yang cukup banyak, income mereka nggak kecil ya. Mereka mungkin bisa dapat 50-100 juta ya, nggak kecil, mungkin sampai 200 juta kalau prestasi mereka bagus, tapi mereka single fighter. Ini level kedua. Level kedua ini tandai dengan kalau kita bicara di pasar, tokonya sudah besar ya, tokonya gede, hypermart gitu ya, tapi cuma satu. Nah, di level ketiga Bapak Ibu adalah level pengusaha, level businessman, level yang paling tinggi, yang paling sedikit, kurang dari 5% orang, kurang dari 5% populasi orang yang bergabung di Prudential mencapai level ini. Siapakah ini Bapak Ibu? Ini adalah level leaders. Ini adalah Anda-Anda sekalian ya, orang-orang top 5%er yang ada di industri, yang jumlahnya kurang dari 20.000, nggak sampai 20.000 jumlah leader kita, dan semua memiliki satu yang namanya mindset sebagai pengusaha. Ini adalah paling tinggi hierarkinya menurut saya, yang punya pandangan paling jauh, yang punya visi paling jauh, dan punya misi paling besar. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu kita akan mengambil perspektif yang ketiga ini sebagai pengusaha. Oke, boleh next slide.
Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang usaha atau bisnis, ada dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Pertama adalah sistem, kedua adalah jaringan. Pertama adalah sistem, kedua adalah jaringan. Jadi ada dua hal yang nggak bisa dipisahkan dari bisnis. Pertama adalah sistem, kedua ada jaringan. Dan ada dua hal pula yang bisa dikatakan itu sebagai bisnis. Yang pertama adalah profit, yang kedua adalah growth. Jadi menurut saya ya, ini menurut saya sekali lagi, ada dua hal yang dikatakan itu sebagai bisnis. Pertama adalah profit, kedua adalah growth. Pertama adalah untung, kedua adalah pertumbuhan. Jadi menurut saya bisnis itu harus memiliki dua hal ini Bapak Ibu. Kalau kita bicara kita bisnis. Jadi kan banyak sekali di antara kita kerjaan apa sekarang? Oh, saya bisnis prudential, ya. Mengapa dikatakan bisnis? Harus ada dua. Pertama ada profit. Anda profit nggak? Kita profit nggak? Kalau ada profit, ya harus ada unsur kedua lagi, yaitu ada pertumbuhan. Ya, pertumbuhan maupun pertambahan. Yang kedua ada pertumbuhan atau yang namanya growth. Kalau kita ada profit, ya nggak ada growth, maka belum tentu bisa dikatakan bisnis. Contoh, kerja apa sekarang? Oh, saya bisnis baju, bisnis online, bisnis online misalnya ya. Saya bisnis online ya, sekarang yang lagi menjamur ya, bisnis online, jualan online. Nah, kalau jualan online itu profit nggak? Profit ya. Profit, tapi itu bukan dikatakan bisnis. Kenapa? Karena setiap hari dia cuma mengerjakan sendiri, ya, dan omsetnya segitu-segitu aja, dan dikerjakan di rumah dia aja. Kalau dia nggak kerjakan, maka nggak ada yang namanya income. Itu bukan dikatakan bisnis. Orang tua kita dulu yang buka toko, atau orang tua kita dulu yang berbisnis, ya, yang katanya buka toko di pasar, yang sampai menyekolahkan kita, mengkuliahkan kita sampai hari ini, itu mungkin dikatakan bisnis, tapi saya bilang bukan. Mungkin ada profit, tapi apakah ada pertumbuhan? Nah, teman-teman juga kalau kita bicara sini kita bisnis, Anda profit nih, tentu Anda profit. Tentu kita semua profit. Karena kenapa? Income kita tiap bulan masuk. Tahun lalu kita dapat bonus, tahun lalu kita dapat income bertumbuh. Tapi apakah tim kita bertumbuh? Hari ini Anda datang di Priority Corporation ini sendiri, apakah minggu depan atau mungkin tahun depan Anda sudah berlima atau bersepuluh, ataukah Anda masih sendiri? Jadi kalau Anda masih sendirian, itu maka dikatakan itu bukan namanya bisnis, karena bisnis harus ada unsur kedua yaitu growth. Nah, ada yang kedua, ada growth tapi nggak ada profit. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ada bertumbuh, orangnya banyak tapi nggak ada profit, income-nya nggak naik, ya. Itu artinya bukan bisnis juga. Itu kalau saya bilang itu namanya yayasan, Bapak Ibu. Itu namanya yayasan. Jadi kalau kita Bapak Ibu teman-teman tahu ya, yayasan sekarang ini menjamur ya. Kemarin saya kepik di situ ada namanya Yayasan Buddha Suci ya. Yayasan Buddha Suci, ada teman saya yang Muslim, ada teman saya yang Kristen, Nasrani juga, mereka jadi pengurus di sana. Dan cabangnya di mana-mana. Itu perusahaan, bukan perusahaan, tapi cabangnya hampir di seluruh dunia. Karena dia nggak ambil profit, maka dikatakan yayasan. Jadi kalau Anda hari ini Bapak Ibu punya tim banyak, ya, terus Anda merasa nggak profit, hati-hati, Anda bisa disebut yayasan. Ya. Jadi kita harus punya dua unsur. Yang pertama adalah yang namanya profit, yang kedua adalah growth, Bapak Ibu. Jadi dua hal ini yang saya kira akan menjadi dasar dari segala macam bisnis yang tentu telah disonding oleh leader kita semua ya, Dr. Iki Didik, bahwa kita harus promosi. Artinya apa? Kita harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh, kita harus bertambah. Ya, jadi kalau hari ini Anda 65 orang, mungkin hari tahun depan kita harus 600 orang ada hadir di Zoom seperti hari ini. Ya, oke, kita balik kepada ini ya. Sistem. Nah, dua hal yang penting dalam bisnis, pertama adalah sistem Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara bisnis, tentu nomor satu yang di kepala kita adalah sistem. Apakah setiap bisnis punya sistem? Setiap bisnis harus punya sistem. Jawabannya adalah iya. Karena kalau tidak punya sistem, maka itu bukan yang namanya bisnis. Bapak Ibu teman-teman, Anda pernah nggak sih, kan saya hobi makan ya, saya yakin banyak di antara kita yang hobi makan. Rata-rata orang pro kebanyakan hobi makan, karena kita tiap hari nggak bisa lepas dari yang namanya ketemu orang, dan ketemu orang pasti di tempat makan. Kita sering pergi makan, saya sering pergi makan yang kadang-kadang dulu tempat makannya enak, sekarang udah nggak enak. Sejak dipegang anaknya jadi nggak enak. Sejak 10 tahun ke depan udah nggak enak. 10 tahun lalu masih enak, sekarang udah beda rasanya. Banyak yang seperti itu. Jawabannya kenapa? Karena sistemnya nggak ada. Karena semuanya by feeling. Ya. Dulu zamannya nenek kita ya masih meninggal, masih hidup ya, makanannya paling enak. Kemudian nenek kita udah meninggal ya, emak kita ya masaknya ya mendingan lah, tapi paling enak masakan nenek kita. Saya yakin Anda setuju, betul ya? Anda pasti setuju paling enak nomor satu masakan nenek kita. Mama kita punya, nyokap kita, ibu kita, emak kita, yang bunda punya masih kemakan. Istri kita ya pun ya, kita nggak makan pun harus makan ya.
Jadi Bapak Ibu teman-teman, ini kenapa 3 orang tinggal dalam satu rumah, ada nenek, ada emak, ada istri, tinggal dalam satu rumah, di dapur yang sama, memegang panci penggorengan yang sama, pergi belanjanya sama-sama, tapi bertiga bisa menghasilkan makanan yang berbeda. Bisa menghasilkan rasa yang berbeda. Yang satu enak banget, tapi sayangnya orangnya udah nggak ada. Yang kedua lebih enak lagi, tapi karena jarang datang. Yang ketiga nggak bisa kemakan. Karena apa? Karena mereka tidak ada sistem, Bapak Ibu. Ya, masukkan lada secukupnya. Ya, masukkan gula, masukkan micin, masukkan ininya segini segitu, semuanya by feeling. Semuanya berdasarkan perasaan. Nah, inilah Bapak Ibu salah satu hal yang membuat kenapa banyak sekali bisnis-bisnis yang nggak bisa bertahan, dan itu juga yang membuat Prudensial bertahan 170 tahun. 180 tahun hampir, dan membuat kita semua bisa hari ini. Jadi Bapak Ibu, sistem ini kita jangan main-main, ini adalah hal terpenting, dan satu hal orang berhasil ataupun gagal dalam bisnis, coba cek, saya berani bertaruh, karena nomor 1, sistem ini tidak dijalankan, itu aja. Kenapa agen gagal? Sistemnya coba lihat. Sistem apa sih? Dia tiap hari Sabtu ikut prospek nggak? Ikut training nggak? Setiap hari dia ada ketemu 2 orang nggak? Dia menggunakan cara presentasi yang benar nggak? Ataukah dia menjual dengan cara, saya sekarang di Pru, lu mau nggak? Lu udah punya polis belum ya? Gue di Pru nih. Nah itu. Jadi banyak orang, menurut saya nomor 1 Bapak Ibu ya, dari pengamatan saya, silakan koreksi saya jika salah. Anda bisa chat di kolom komentar jika merasa saya salah, Bapak Ibu. Banyak orang gagal di bisnis Pru dari sekian lama saya melihat adalah karena sistem aja. Karena nggak ikutin sistem. Sistem apa sih? Sistem cara menjual, sistem cara training, sistem cara menduplikasi. Itu aja, mereka nggak ikutin. Mereka menggunakan sistem mereka sendiri. Jadi pertanyaan pertama, apakah semua bisnis harus punya sistem? Iya, harus. Dan sistemnya harus diikuti, Bapak Ibu. Ini adalah hal paling penting dari semua bisnis. Dan orang menggunakan uang mereka untuk membeli sistem. Kita membeli McDonald, membeli franchise yang di luar sana, Janji Jiwa, kemarin teman saya belinya Janji Jiwa. Itu beli apa sih Bapak Ibu? Dia beli sistem. Mereka beli sistem untuk keluarin uang, beli sistem Bapak Ibu. Kita sistemnya gratis, ya nggak usah keluar uang, nggak di-follow lagi gitu loh. Ya. Nah ini satu hal yang menurut saya, jadi kalau kita bicara tentang cara-cara sukses nomor 1, saya yakin kita semua tahu, cuman kita tidak melakukan apa yang kita tahu. Ya, oke. Kedua, bagaimana membangun sistem? Kalau kita bicara bisnis di luar sana, membangun sistem adalah hal yang sulit. Membangun sistem dibutuhkan waktu yang berpuluh-puluh tahun, sampai dengan lama sekali, sehingga mereka menemukan sistemnya, dan kemudian mereka menjual sistem tersebut. Contohnya seperti kita tahu perusahaan-perusahaan besar yang sampai sekarang menjadi konglomerat, mereka tentu nggak bisa bangun dalam semalaman, ya. Zara lah, kemudian kita bicara tentang Facebook, kita bicara tentang Tokopedia, tentang Gojek, kita bicara tentang Shopee, ya, di mana mereka bakar duit di awal. Mereka sedang membangun sistem dan membangun ekosistem. Itu membutuhkan waktu yang banyak dan waktu yang lama. Nah sekarang kita di Pru Bapak Ibu, kita masuk dengan sistem yang sudah di trial error dari Singapura, dari Malaysia, dari Prudential London, dari Prudential Hong Kong, kita tinggal ikutin tanpa harus lewatin masa-masa mereka membangun sistem, jatuh bangun, mencari formula yang pas, komisi berapa persen sih, off-riding berapa persen sih, gitu-gitu loh. Kita udah tinggal jalan aja Bapak Ibu. Dan ini adalah satu keunggulan kita, satu hal yang menurut saya sangat udah nyaman dan enak sekali. Terutama di antara Anda yang mungkin bergabung dengan era sekarang, yang udah era digital, ya, yang tidak perlu seperti saya ataupun Dr. Iki waktu dulu kita masih dari sistem konvensional, ya kan, terus masih jualan produk yang kita kalau lihat produk zaman dulu ya, kok kita bisa jual ya produk begitu ya, maksudnya tuh produknya itu benar-benar kalau ada compare dengan produk sekarang, dulu penyakit 18 ya nggak sih, terus kalau Dr. Iki masih ingat atau teman-teman senior lain masih ingat, kita ada PruMed yang sehari maksimal dapat penggantian 600.000, kita bisa jual loh begitu loh, hebat ya kita itu jual unit ya, satu hari diganti cuma 600.000 Bapak Ibu. Kalau sekarang kita S-charge ya, diganti 200 juta setahun, itu aja orang masih komplain. Dulu teman-teman diganti cuma 600.000 ya. Jadi itu aja kita bisa ngejual loh teman-teman. Saya produk itu dulu jelek banget ya, terus kita dulu ya zamannya mengenang nostalgia ya, kaum kolonial.
Kita dulu kalau ke rumah nasabah, kalau sampai malam jam 8 nggak closing, kita udah forget it lah. Kita udah nggak bisa closing. Kenapa? Toko fotokopi sudah tutup, Bapak Ibu. Kita mesti fotokopi KTP-nya. Mesti ke tempat fotokopi, KTP-nya kita fotokopi, kita balikin lagi ke rumah orangnya. Sekarang kita ada digital, kita ada handphone berkamera. Zaman dulu yang kita handphone itu belum berkamera, yang masih ada Nokia. Wow, my God, Bapak Ibu, ya. Jadi inilah yang saya bilang keunggulan dari teman-teman yang bergabung hari ini ya di Prudential dan terutama di Priority Corporation tentang istimewanya dan betapa nikmatnya, betapa bersyukurnya Anda ada di era sekarang ini dengan semuanya serba digital, dengan kita bisa closing sambil ngopi, selesai ngopi cash kita sudah issued ya, dibanding kita dulu harus tanda tangan 5 rangkap berkarbon semua, kita submit ke pusat ya, di pusat kita tungguin, punya tunggu ya, ada di satu meja pindah ke meja lain seminggu, remarks-nya aja belum muncul ya. Terus balik-balik tahu-tahu katanya tanda tangannya beda ya, tulisannya kagak jelas ya, balik lagi ke amendment lagi, kirim lagi surat lagi, amendment lagi. Waduh Bapak Ibu, untuk dapatkan perjuangan komisi ya, keluarin komisi sekali Bapak Ibu satu case itu mesti tunggu 2-3 minggu kalau nggak kena check up Bapak Ibu. Tapi beda dengan sistem kita sekarang. Nah, inilah yang luar biasa yang kita harus appreciate Bapak Ibu. Untuk apa Anda bangun bisnis lain yang Anda ke bisnis lain harus bangun lagi sistemnya. Kita tinggal follow the system. Nah, yang ketiga adalah mengapa harus ikut sistem? Why harus ikut sistem kita? Kenapa mesti ikutin ini Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, saya berapa tahun yang lalu pernah speaker di Medan ya, bersama dengan siapa ya waktu itu ya? Bukan Pak Jens ya? Pak William ya, Pak William atau Pak Kevin Holmgren kalau nggak salah saya, Pak William kalau nggak salah saya. Kita ke Medan dan speaker ya, terus pulangnya saya pulang sendiri karena Pak CEO kita pulang duluan, Pak William pulang duluan ya, William Kwan waktu itu pulang duluan. Terus saya duduk di samping satu orang yang karena perjalanan dari Medan ke Jakarta itu 2 jam, saya bicara dengan satu orang di sebelah saya karena kita ngobrol ya orang asuransi, kita berusaha untuk jualan atau rekrut Bapak Ibu. Dan orang itu ternyata orang asuransi Bapak Ibu. Jadi dia bilang kenalan, terus Bapak dari mana? Saya bilang saya dari Prudential Pak. Saya asuransi. Oh ya, saya dari OJK. Dia dari OJK, tapi khusus untuk OJK yang ngurusin asuransi. Apalah jabatannya saya kurang jelas, kurang paham gitu. Oh saya di Prudential Pak. Oh Prudential paling bagus loh sistemnya. Saya karena orangnya nggak pernah di asuransi lain ya kita nggak pernah tahu Prudential sistemnya sebagus apa. Prudential tuh paling rapi pokoknya. Ya. Kamu percaya deh, dia bilang, Bapak percaya di perusahaan asuransi seluruh Indonesia sistem Prudential itu paling bagus, paling rapi, paling keren. Kita ini paling nggak pernah dapat komplain dari nasabah kita soal Prudential. Saya bilang, emang perusahaan asuransi lain seperti apa Pak? Bapak tahu saya bulan lalu baru ngurusin klaim dari masyarakat yang melaporkan ke OJK bahwa klaimnya nggak dibayar. Saya bilang, biasa klaim nggak dibayar karena mungkin 3 alasan Pak. Non-disclosure, oh iya, bukan itu. Bukan non-disclosure, bukan nggak bayar premi, bukan lapse. Ya, jadi kita datang dong, kita tanya itu perusahaannya, namanya, nggak usah sebut namanya. Nggak usah sebut namanya, ya direkam nanti. Oke ya, inisial ada depannya inisialnya ya, nggak usah disebut juga ya. Jadi kita bilang, apa perusahaan asuransi ini, kenapa lu nggak bayar klaim? Pak, kita bukan nggak bayar klaim Pak, kita bingung Pak. Lo bingung kenapa? Kita cari filenya nggak ketemu Pak. Loh, gimana cari filenya nggak ketemu? Terus mereka bertiga samperin lah itu perusahaan asuransi. Anda tahu dia bilang, Bapak tahu nggak? Dia punya SP aja itu ada di bawah meja, ada yang belum diketik, belum di entry ke sistem gitu loh. Jadi kita bantuin dia selama 6 jam itu ngobok-ngobok bantu dia cari itu SP aja ada di mana, belum di entry ke sistem. Gila nggak teman-teman? Jadi mereka nggak bisa bayar klaim bukan gara-gara nggak mau bayar, tapi kok ini nasabah nggak terdaftar gitu loh. Tapi dia punya polis kita, tapi kok nggak ada masuk dalam sistem kita. Itu konyol banget sih. Nah Bapak Ibu, kita kalau bicara sistem, kadang-kadang kalau kita melihat rumput tetangga, kita orang-orang yang nggak pernah lahir di keluarga yang susah, di company yang susah, kita menyangka bahwa semua itu di luar sana itu adalah lebih bagus daripada kita gitu loh. Tapi orang-orang yang pernah meng-compare 2 tempat baru akan tahu betapa nikmatnya dan betapa luar biasanya company kita. Teman-teman kita yang dari pusat, saya banyak
mengenal, banyak kenal dekat teman-teman pusat karena saya udah 18 tahun, ini tahun ke-19 saya di Prudential Bapak Ibu. Ya 19 tahun Anda bayangin Bapak Ibu, mungkin saya nggak tahu deh. Aduh, Anda boleh panggil saya Om lah ya. Jadi Om Heri ini udah 19 tahun di Pru, Bapak Ibu. Dan saya mengenal banyak teman-teman kita dari kantor pusat, dari ADS lah, bahkan karyawan-karyawan yang kemudian pindah ke asuransi lain dan mereka nggak bertahan lama. Kenapa? Mereka puyeng Bapak Ibu. Karena di sana sistemnya itu benar-benar amburadul. Anda bayangin ya, bukan sistem agensi loh. Sistem di kantor pusat aja amburadul Bapak Ibu. Nah kita mungkin saya terlalu berat ya cerita begini ya. Oke lah kita ngomongin cerita kerjaan kita aja. Jadi mengapa kita harus ikut sistem Bapak Ibu? Saya cerita seperti tadi untuk kasih tahu kita bahwa ini sistem ini benar-benar satu hal yang kalau tiap kali Anda mau bisnis, Anda mesti ikutin ini Bapak Ibu, sistem ini. Bukan berapa sih komisinya, berapa sih off ridingnya, semua orang bisa tinggal adu-adu aja, adu harga aja. Tapi sistemnya itu yang orang beli Bapak Ibu. Ya, apakah KFC ayam paling enak sedunia? Enggak. Tapi kita percaya KFC punya sistem paling penjualan ayam paling bagus sedunia. Kita percaya itu. Apakah Starbucks kopi paling enak sedunia Bapak Ibu? Saya belum ajak Anda ke kampung saya, kopinya cuma 4.000 Bapak Ibu, ya. 4.000 dan kopinya lebih enak dari Starbucks, lebih wangi dari Starbucks, ya, dituang di tatakan gelas dan diseruput pakai tatakannya. Ya, dan itu wangi banget. Kita jauh-jauh di pinggir jalan udah bisa cium. Tapi kenapa Starbucks yang menilai valuation paling mahal? Karena sistemnya paling bagus. Kenapa sistemnya paling bagus? Anda lihat dimanapun minum Anda rasanya sama. Siapapun yang bikin rasanya sama. Semua promo semuanya sama. Setiap kali ada launching apa semuanya sama. Itu sistem Bapak Ibu. Nah inilah yang saya mau teman-teman untuk syukuri. Karena kita boleh bicara kita di Prudential punya sistem terbaik di Indonesia untuk perusahaan asuransi jiwa sampai dengan hari ini. Ya, kalau kita bicara tentang produk yang termahal, yang termurah, yang segala macam relatif Bapak Ibu. Tapi kalau kita bilang sistem, this is something that you should follow Bapak Ibu. Termasuk sistem yang ada di dalam Priority Corporation ini udah dibikin dengan luar biasa oleh teman-teman kita sistem ini yang Anda harus ikuti Bapak Ibu. Ya, oke, boleh next slide ya. Oke, tinggal 1 jam ya. Oke, Bapak Ibu yang kedua adalah bangun bisnis. Kalau kita bicara tentang sistem, tentu kita bicara hal yang kedua yang tidak bisa dipisahkan adalah tentang sistem udah ada nih. Terus yang kedua apa yang mesti saya lakukan? Saya harus membangun bisnis. Membangun bisnis ini adalah apa? Adalah seperti yang Anda lakukan di hari ini. Ya, hari ini ada hadir banyak sekali peserta, hampir 100 orang, 79 peserta dan this is what we do, this is what we want, Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah bangun bisnis itu apa yang harus dimiliki untuk membangun bisnis nomor 1. Banyak orang, teman-teman kita yang kita rekrut pertama kali ya biasanya begitu kita rekrut dia semangat terus dia tanya ke kita, oke produknya apa? Gue mau belajar produk. Ya, cara jualannya gimana? Produknya apa sih? Gue mau tahu dong produk-produknya. Dan saya ya nggak pernah ladenin itu tentang produk nggak penting. Tentang gimana cara menjual itu nggak penting. Tapi kita balik ke paling basic ya, mindsetnya. Kenapa lu mesti join dulu? Kenapa lu mesti join di Pru dulu? Kenapa lu mesti jadi pengusaha dulu? Itu dulu kita mesti gali ini dulu ya. Jadi yang paling penting bukan adalah how to do it atau what to do next, tapi adalah why, mengapa ya mau bangun bisnis, mengapa mau di Prudential, mengapa mau promosi. Bapak Ibu semua orang tahu cara promosi, cara untuk naik AAD, cara untuk naik AD. Tapi kenapa mereka nggak promosi? Karena mereka nggak tahu mengapa saya harus promosi. Mengapa saya harus di Prudential? Mengapa saya harus tinggalin bisnis online saya, pekerjaan saya untuk full time di Prudential? Itu. Dan itu adalah nomor 1 kita bilang visi Bapak Ibu. Visi adalah melihat apa yang belum dilihat oleh orang lain. Bapak Ibu, saya pertama kali bergabung di Prudential tahun 2002. Saya bergabung karena kecelakaan. Kita semua bergabung karena kalau nggak kecelakaan diselakai, betul ya Bapak Ibu ya. 2 hal itu ya. Atau mencelakakan diri. Saya termasuk yang mencelakakan diri. Kenapa? Karena saya punya teman baik saya, ya teman kuliah saya dulu punya abangnya itu bergabung di Prudential, meninggalkan posisinya sebagai kepala cabang dan full time di Prudential. Ya, kalau Anda berpikir orang yang punya gaji oke, punya penghasilan oke, kepala cabang full time bangun dari nol masuk jadi agen asuransi,
kepala cabang bank gitu ya, mungkin gajinya sekarang kepala cabang bank belasan 20 juta full time gitu ya, mulai dari nol dan mulai canvassing ya, mulai prospek-prospek orang full time di Prudential. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa ya? Mengapa? Saya juga tanya, mengapa? Kok berani banget? Setahu saya income di Pru itu bukan income di Pru ya. Yang namanya agen asuransi itu income-nya kan penjual sales. Kalau kita jualan ya dapat, nggak jualan nggak dapat. Artinya income kita up and down. Tapi kata teman saya, dia bilang gue juga ngerti tuh singkok gue, kata ngkok gue ya, kata koko gue ya, income-nya bisa naik nggak bisa turun ya. Dan itu adalah satu hal yang membuat saya curious dan kemudian mau mencari tahu kenapa income bisa naik nggak bisa turun. Jadi datanglah saya bilang, gue mau lihat dong kayak apa sih, ada lowongan nggak? Saya tanya, income-nya berapa? Oh katanya dia sebulan udah 15 juta. Anda kebayang Bapak Ibu ya, Anda coba ya bayangin ya, ada orang, Anda sekarang kerja ya, Anda ketemu teman Anda yang udah lama nggak ketemu, tahu-tahu dia di Prudential, dulu gajinya misalnya 5 juta, terus setahun Anda nggak ketemu, dia full time dan sekarang tiba-tiba gajinya, income-nya di Pru 15 juta, 3 kali lipat dari gajinya dalam waktu setahun. Nah, kita pasti bilang, oh gila cepet banget, hebat banget. Ya, saya bilang, waduh cepet ya 15 juta ya. Anda bayangin saya dulu gajinya 1,9 Bapak Ibu. Ya 1950 ya, 1.950.000. Saya kadang sebel sama bos saya, kenapa sih nggak tambahin 50.000 jadi lempeng, gue terimanya happy, lu hitungnya enak gitu. Jadi Bapak Ibu teman-teman, saya melihat orang yang punya income dengan begitu cepat di Prudential dan berani untuk ninggalin pekerjaannya di posisi yang jauh lebih tinggi daripada saya, resign kerjain Pru. Kenapa kita nggak melihat gitu? Itu yang membuat saya pertama kali datang. Saya tanya ada lowongan nggak? Adiknya bilang kalau lu mau, gua telepon abang gue telepon engkok gue. Dia telepon lah leadernya, dia telepon lah kokonya. Ya, Bapak Ibu tahu ya leader saya siapa ya? Leader saya sudah ditangkap sama planet lain Bapak Ibu ya. Jadi Bapak ya, semoga dia tidak mengganggu kita di kehidupan ini. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang satu visi yang pertama kali membuat kita semua datang ke sini hari ini. Saya yakin Bapak Ibu Anda semua datang ke sini juga pasti punya visi ini. Tapi visi ini kuat atau tidak? Visi ini tajam apa enggak? Pertama kali saya punya visi di Pru itu enggak tajam-tajam amat, serius. Beneran, sumpah. Saya pertama kali ikut BOP, Anda bilangnya BOP atau NBO ya. Pertama kali ikut BOP, teman-teman, Bapak Ibu, ya, yang presentasi saya lihat 5 tahun 100 juta saya keluarin handphone saya Bapak Ibu. Saya keluarin handphone saya Nokia waktu itu dan saya mulai main game Snack. Handphone Nokia cuma ada satu game Bapak Ibu, namanya game Snack. Kalau Anda tahu game Snack, Anda sudah tua Bapak Ibu. Ya, karena anak muda nggak tahu game Snack. Ya. Saya bilang ini setelah 5 tahun 100 juta ya, itu tahun 2002 loh. 100 juta itu gede Bapak Ibu. Kijang aja nggak sampai 100 juta waktu itu. Oh enggak, Kijang harganya 120 apa 110 juta ya. Avanza belum keluar waktu itu. Jadi Anda kebayang nggak sih punya 5 tahun bisa punya income 100, saya bilang aduh ini orang di depan ini kalau ngenipu, kalau ngebohong ya cobalah yang masuk akal dikit lah ya. Saya main game Snack sampai saya top score. Begitu jam 12 selesai Bapak Ibu saya keluar Bapak Ibu. Saya keluar ya mau kabur mau pulang Bapak Ibu. Mau kabur mau pulang dan kemudian saya buka pintu ya dan ya apa yang terjadi saya kaget sekali Bapak Ibu. Saya kaget kenapa ada leader saya di depan, dia pegang nasi kotak. Ya, saya kaget lihat dia kaget lihat saya. Ya, sama-sama kaget. Saya kaget mau pulang, ketangkep, dia kaget, ini orang udah mau pulang gitu loh. Ya, dan kemudian leader saya kemudian tanya kepada saya, "Gimana tadi?" Ya, seperti biasa ya, Anda pasti kalau ikut BOP, udah undang orang pasti tanya satu, "Gimana tadi?" Wah, ya enggak? Itu sistem Bapak Ibu. Ya, Anda jangan ketawa Bapak Ibu. Karena Anda juga akan melakukan hal yang sama. Gimana tadi? Ya, sambil senyum lebar. Itu sistem. Sistem kecil yang semua orang lakukan. Saya mengamati semua orang melakukan itu. Jadi hal yang dilakukan secara berjamaah namanya sistem. Jadi dan saya kemudian melihat nasi box, saya lihat ke leader saya punya muka sambil dia senyum lebar, saya pikir aduh kayaknya saya nggak enak nih kalau bilang kayaknya wah percaya lah ini nipu lah, ini bohong lah. Saya kemudian ulurkan tangan saya sih, wah luar biasa ya kok ya, dahsyat ya, luar biasa banget sih, keren banget ya, wah itu keren banget, hebat banget ya. Dan leader saya sangat bahagia sekali mukanya ya. Dia bahagia dan dia kasih nasi boxnya, saya dapat nasi box 1 ya. Beberapa tahun kemudian setelah saya jadi leader ya, saya pernah rekrut satu teman SD saya, teman SD Bapak Ibu, dia waktu sekolah SD saya, waktu di SD dia itu ranking 1 terus, saya cari-cari di Facebook akhirnya ketemu, akhirnya saya rekrut.
Begitu saya rekrut sama Bapak Ibu, saya masukin ke kelas. Waktu itu kita masih kita di APL ya waktu itu ya, di APL ya. Belum era Zoom ya, masih zaman sebelum pandemi ya. Saya masukin di kelas, kemudian sama begitu jam 12 saya bawa nasi ya. Jam 12 begitu pintu keluar ya, saya kaget lihat dia ya, dia lihat saya kaget juga lihat dia. Cuman posisinya karena saya udah leader ya, saya pegang nasi box. Terus saya tanya ke dia, gimana tadi ya, ikuti sistemnya, gimana tadi ya. Terus dia bilang, oh luar biasa Her ya, wah gila ya, keren banget ya, hebat ya, bagus ya. Terus saya bilang, Jack, namanya Jackson ya, Jack, lu bohongin gue ya. Oh lu, kenapa lu tahu gue bohong ya? Karena sebelum lu bohongin gue udah bohongin leader gue ya. Jadi jangan coba-coba bohongin leader Bapak Ibu, karena leader kita ya udah bohongin engkong leader kita ya. Jadi Anda jangan kadalin buaya. So Bapak Ibu ya, kalau kita bicara tentang visi, dulu awal saya nggak punya mindset yang tajam. Income saya cuma berpikir, kalau leader saya punya income 15 juta, saya bisa 7,5 juta aja. Kayaknya saya udah bersyukur banget. Saya nggak melihat punya 100 juta, punya 1M, 2M seperti sekarang, ataupun seperti hari ini, nggak kebayang sama sekali. Jadi Bapak Ibu, Anda nggak usah berkecil hati jika Anda merasa bahwa saya kayaknya datang hanya untuk cari sampingan. It's okay, nggak ada yang salah. Saya datang hanya untuk closing keluarga. It's okay, nggak masalah. Ya, tapi upgrade ini punya visi, upgrade visi ini. Anda sudah melihat bahwa saya mau dapat sampingan, saya ke sini untuk closing keluarga saya ataupun teman-teman saya. Itu udah satu visi yang menurut saya, meskipun visi kecil yang nggak mampu dilihat orang lain. Banyak orang ya melihat era pandemi sekarang ini nggak berpikir tuh untuk punya visi. Gue jadi agent ya mumpung era pandemi nih. Nggak berpikir seperti itu loh. Berarti Anda udah punya visi. Meskipun visinya kecil, tapi jangan lupa visi ini di-upgrade. Banyak orang kemudian mencapai level tersebut dan mereka kemudian stuck dan berhenti di level itu. Kenapa? Karena mereka tidak mengupgrade visinya mereka. Mereka comfort, nyaman di zona itu dan tidak upgrade lagi visinya mereka. Jadi visi adalah mampu melihat apa yang belum dilihat oleh orang lain. Yang kedua Bapak Ibu adalah misi. Jadi ya mungkin Anda bosan dengar ini, Anda mungkin bosan mendengar kalimat visi, misi, kayaknya bosan banget ya. Tapi kalau kita bicara semua perusahaan, dulu waktu saya kerja Bapak Ibu di ruangan bos saya, itu ada visi, misi, dan dia bilangnya ini, ikrar abadi gitu ya. Apa itu maksudnya, mereka punya semboyan lah, moto ya. Jadi ada misi, ada visi. Nah, misi kita adalah plan kerja yang jelas sehingga visi tidak sekedar menjadi kenyataan. Misi ini adalah apa sih Bapak Ibu? Misi kita bantu nasabah kita bantu sebenarnya working plan kita itu setiap hari itu membantu orang loh. Mungkin Anda nggak sadar ya. Setiap hari membantu orang. Dengan membantu orang kita terbantu. Bantu siapa? Bantu nasabah. Bantu calon klien kita. Bantu mereka untuk menjamin masa depan mereka. Bantu agent kita, bantu tim kita. Kayak saya nih nanti sore mau ketemu agent. Apa yang saya lakukan saya ketemu agent? Saya bantu agent mencapai dia, untuk membantu dia mencapai goalnya dia. Untuk promosi. Dan untuk mencapai London dan Edinburgh di tahun ini. Ya, jadi kerja kita cuman setiap hari jalanin misi aja Bapak Ibu. Ya, jalanin misi aja. Plan kerja yang jelas sehingga visi tidak sekedar menjadi khayalan. Ya, jadi misi adalah wujud nyata dari visi. Kalau visi kan impian awang-awang ya Bapak Ibu ya. Nah, misi ini adalah wujud nyatanya. Nah, misi yang kita kerjakan ini adalah bantu nasabah kita proteksi. Bantu ya sekarang kayak COVID, kayak segala macam ya. Dulu kan orang, kita beruntung Bapak Ibu di era COVID ini lebih gampang jualan asuransi. Kita semua sadar itu ya. Karena orang-orang dulu kan kayak Superman ya. Kayak merasa nggak pernah mati dan tahu kapan akan mati, kayaknya hidupnya abadi gitu, ya, nggak akan pernah kejadian apapun dalam hidupnya. Tapi sekarang ini tahu-tahu si ini kena COVID meninggal, si itu kena COVID meninggal, dan itu adalah momentum Bapak Ibu, teman-teman yang bisa kita gunakan untuk menaikkan, menjual dan membantu mereka untuk memiliki proteksi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang misi, kita nggak akan pernah capek, nggak akan pernah stres, nggak akan pernah muntah darah, ataupun muntaber, ataupun hipertensi, hilang pergi tanpa permisi. Ya, kalau kita punya misi ini yang jelas. Nah, saya mau Bapak Ibu, teman-teman kita semua di Priority Corporation ini, kita semua setiap hari ya, lupakanlah komisi ya, kita jalankan misi kita, boleh tidak Bapak Ibu?
Kita bantu orang-orang di luar sana untuk terproteksi. Anda bayangin hanya dengan 2,5 juta bisa berobat sampai ke Mount Elizabeth gitu, kamar yang sendirian gitu. Bapak Ibu hanya dengan 2,5 juta. Kalau Anda tuker aja deh. Kita posisi kita balik aja ya. Saya bayar Anda 2,5 juta sebulan ya. Tapi kalau saya kenapa-napa, saya tiap kali mau ke Singapura check up Anda bayarin gratis ya. Mau nggak? Kita juga nggak berani kan. Tapi ini ada yang mau gitu. Nah ini menurut saya hal yang gampang banget untuk kalau kita bicara tentang misi, nggak lupakan komisi, kita nggak akan malu untuk bertemu orang, kita nggak akan malu untuk prospek ataupun rekrut orang. Ya termasuk rekrutmen kita mesti berbangga bahwa banyak sekali orang susah di luar sana hari ini dengan segala macam kesulitan bisnis dan orang-orang yang jatuh dalam bisnis. Ini kesempatan kita untuk merekrut Bapak Ibu teman-teman. Untuk rekrut untuk apa? Untuk nambahin omset kita? Bukan. Untuk membantu mereka supaya punya kehidupan yang lebih baik. Untuk membantu mereka untuk keluar dari kesulitan COVID ini Bapak Ibu. Anda bisa rekrut mereka, tawarkan hati yang tulus untuk merekrut mereka. Kasih tahu dia, coba bisnis kita yuk datang yuk bisnis kita, lu pasti bisa. Ayo datang ke bisnis kita. Nah, kalau kita bicara tentang misi, kita pegang pada misi ini Bapak Ibu, ya. Saya tahu Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita sulit ya, semua datang karena komisi. Betul ya? Semua, nggak ada yang enggak. Saya juga Bapak Ibu, termasuk saya. Kita datang karena komisi. Boleh nggak engkoknya kita buang? Ya, engkoknya kita buang, kita jalankan misinya, ya. Jalankan misi, engkoknya datang, enciknya ikut ya. Cik misi, komisi semuanya datang, ya. Boleh next lagi? Nah, yang ketiga adalah punya values. Nah, kalau saya bicara visi, misi, yang ketiga adalah value, itu nilai-nilai kehidupan yang kita anut dalam menjalankan bisnis. Apa sih value itu Bapak Ibu? Zaman sekarang Bapak Ibu kalau kita bicara tentang perusahaan-perusahaan besar, kalau Anda lihat ya, saya banyak mengamati perusahaan-perusahaan besar ya, teman-teman saya maupun klien-klien saya yang hari ini sampai hari ini punya sesuatu bisnis yang besar, mereka pasti punya value. Punya apa? Punya nilai-nilai yang mereka anut, termasuk di Prudential Bapak Ibu. Leader-leader besar, pebisnis di Pru yang jualannya jago-jago. Mereka itu orang-orang yang punya nilai, punya value. Maksudnya apa? Pasti ada sesuatu prinsip yang mereka anut. Contoh, kalau kita lihat produser-produser yang hebat-hebat yang nasabahnya banyak ya, mereka begitu membela nasabah loh. Mereka punya value bahwa nasabah saya harus puas. Nasabah saya harus kalau sampai klaim saya harus bantuin. Kalau sampai sakit saya punya standar tertentu. Mereka punya nilai-nilai yang mereka anut Bapak Ibu. Yang kita nggak sadarin, yang kita nggak kelihatan, dan kita nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Tapi ini adalah pasti punya value. Value itu nilai dalam keluarga. Saya yakin Bapak Ibu kita semua punya nilai-nilai yang kita anut dalam keluarga kita yang tidak tertulis. Tapi diamini oleh semua anggota keluarga. Nilai, misalnya adalah nilai kejujuran, ya, yang diajarkan oleh orang tua. Nggak ada tuh tulisannya harus jujur, nggak ada. Tapi diajarkan turun-temurun dan ini adalah value. Ini nilai-nilai kita, termasuk di dalam keluarga, termasuk dalam berbangsa, dalam bernegara kita, ya, dalam kita punya Indonesia, ya, dalam kita punya kemasyarakatan ada nilai-nilai seperti itu. Nah, nilai-nilai ini yang kita harus anut dalam jalankan kita punya bisnis. Kalau kita memegang nilai Bapak Ibu, kita nggak akan seperti kompetitor. Ya, kita nggak usah iri sama mereka. Mereka mungkin punya omset atau punya apa, tapi mereka nggak punya value Bapak Ibu. Menurut saya ya, karena kalau mereka punya value, mereka tidak akan melakukan apa yang seperti dilakukan oleh mereka di luar sana terhadap nasabah kita. Ketemu orang suruh tutup polisnya, ya. Saya yakin kita nggak pernah suruh nasabah tutup polis Bapak Ibu. Kita melihat nasabah rugi nih, kita bilang jangan tutup, ya. Beli lagi sama kita, yang lama lanjutin aja, jangan tutup. Karena tutup Bapak Ibu rugi, kasihan. Itu artinya kita punya value yang kita anut. Kita nggak menilai bahwa ini hanya dari kepentingan saya semata, ya, suruh mereka tutup polis, buka sama saya, yang penting saya dapat komisi. Nah, ini adalah value Bapak Ibu. Ya, sama seperti halnya Anda semua, kita semua di Priority, saya yakin Anda juga di kantor Anda kadang-kadang ketemu dengan teman Anda yang bukan satu tim. Ketemu dengan leader lain yang bukan satu grup. Tapi kemudian leader itu atau teman lain itu yang baru nanya sama kita juga jelasin dengan baik. Kita mengencourage mereka, kita mendorong, menyemangati mereka, walaupun kita mungkin nggak kenal sama dia atau nggak punya kepentingan bisnis sama dia. Saya yakin Anda juga lakukan itu. Itu membuktikan apa? Anda punya value, Anda punya nilai, Bapak Ibu. Saya mau cerita
Saya boleh banyak cerita nggak ya? Oke ya, saya cerita sedikit ya. Nanti kalau waktunya udah habis, nanti saya cut aja ya. Bapak Ibu, saya kemarin tahun lalu dipanggil salah satu leader saya untuk bantuin dia merekrut. Bantuin dia merekrut, Bapak Ibu. Saya bilang, lu udah bangkotan, ngapain suruh gua ngerekrut? Ya, kenapa minta gua untuk bantu ngerekrut? Dia bilang, yang gua mau rekrut ini adalah orang top di top produser di asuransi sebelah, Bapak Ibu. Ya, asuransi sebelah. Ya, saya nggak sebut merek dan nggak sebut inisial, tapi Anda tahu siapa ya, asuransi sebelah. Top, dia PCC ya. Jualannya jago. Saya bilang kenapa dia mau pindah? Ya kan? Dia bilang dia nggak tahan. Nggak tahan apa? Nah, akhirnya saya ketemu dia. Dia bilang pertama kali saya direkrut oleh si A, dia bilang. Agent namanya A. Kemudian karena saya udah di sana boleh pasang nama lain, saya pakailah nama lain, dia bilang. Tapi fotonya foto saya, namanya orang lain. Bisa kayak gitu loh, teman-teman. Ya, jadi namanya orang lain, pinjem KTP siapa, tahu-tahu udah ada KTP-nya, tapi fotonya foto dia. Nah, waktu itu dia jadi top agent dan dia muncul di depan, sharing testimoni di depan, terus didatangin oleh agent B. Agent B ini komplain ke leader B. Leader B ini komplain ke leader A. Dia bilang, leader A, itu gue pernah rekrut ini orang. Cuman dia nggak rekrut sih, gue pernah rekrut ini orang. Ayo balikin dong ke gue. Terus mereka berantem lah, mereka berdua. Akhirnya si A ini, si leadernya ini ngomong ke agent ini. Dia bilang, lu kayaknya gue nggak enak deh rebutan agent. Itu lu pindah aja ya ke leader B ya. Pindahlah dia ke leader B. Dia bilang, kok bisa pindah-pindah leader ya? Pindahlah dia ke leader B. Masih di kantor yang sama, di acara yang sama, di ruangan yang sama loh Bapak Ibu. Dan begitu di leader B ini ya, ketahuan lah sama leader C. Leader C komplain ke leader B. Leader C ini bilang, ini juga pernah gue rekrut ini orang. Ya. Terus leader C ini datang ke agent ini, Bapak Ibu, ke agent yang mau join di Pru ini, ya mau join ke kita ini, dia bilang, lu mending ikut gue aja di tempat gue ya, nanti gue akan support lu, ya Kak sih, gue lebih bagus gitu loh. Bayangin Bapak Ibu, mereka satu kantor. Dan si agent B ini, si agentnya B ini dipaksa pindah ke agent C. Jadi bayangin dalam 1 tahun dia udah pindah 3 kali leader Bapak Ibu. Ya bisa begitu loh. Terus dia pergi kencing Bapak Ibu. Dia pergi kencing ke toilet di Tamrin sana ya, di Tamrin. Pergi kencing di toilet. Ketemu salah satu leader Bapak Ibu, yang ternyata leader ini dulu teman sekolahnya dia. Lu di sini ya? Iya. Wah, lu gabung grup gua aja. Ya nggak? Di kita kalau lu join jadi agent dapat iPad. Nah, Bapak Ibu teman-teman, dia lagi kencing loh Bapak Ibu. Anda bayangin ya. Anda bisa nggak sih lihat tim tumbuh di lingkungan yang nggak punya value seperti itu. Satu kantor Bapak Ibu saling bajak dan udah pindah 3 kali. Akhirnya dia Bapak Ibu nggak memilih untuk ikut A, B, C, D, E. Dia bilang gua nggak bisa pindah dan nggak bisa ada di perusahaan ini. Dan dia bilang gua quit deh, gua aja. Kenapa Bapak Ibu? Ya, dia takut suatu hari kalau dia mesti temenin agennya pergi kencing Bapak Ibu. Karena takut direkrut di toilet Bapak Ibu. Dia mesti pegangin supaya jangan sampai agennya ini ketemu orang waktu lagi kencing ya. Anda kebayang Bapak Ibu punya tumbuh di lingkungan yang nggak punya value seperti itu, nggak punya nilai seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini kita beruntung di sini, kita dari dulu membangun budaya ini di Prudential dengan luar biasa. Anda nggak akan ketemu di asuransi lain, antar GA sharing, antar speaker sharing, kita nggak kenal, kita semua saling sharing. Nanti siang saya speaker lagi jam 1 di Amazing Team, yang diundang sama Richard ya. Richard David ya, jam 1 speaker lagi. Saya tiap Sabtu speaker Bapak Ibu ya. Dibayarnya apa? Enggak dibayar. Saya bilang jangan kirim plakat ya, tolong ya. Sama saya Pak Dr. Iki Didik, tolong jangan kirim saya plakat ya. Enggak usah kirim apa-apa, saya enggak minta apa-apa. Karena plakat saya di gudang banyak sekali. Kemarin waktu pindahan udah pada pecah-pecah kacanya ya. Saya punya 3 kardus loh plakat, mau dibuang sayang, dijual kagak laku ya. Jadi tolong jangan kirimin saya plakat ya. Jadi buang-buang duit aja. Saya datang sharing, dikirimin apa? Enggak usah dikirim apa-apa, dikirimin doa aja untuk kita semua supaya priority sukses ya. Luar biasa Pak Ari. Jadi kalau kita bicara value, boleh balik ke slide saya. Jadi singkat cerita, agent itu datang ke saya, bergabung di Prudential saat ini ya. Oke, boleh kembali ke slide. Oh, ini dia. Nah, tadi kita bilang value. Nah, value ini yang harus Anda ingat, harus Anda anut mulai dari Anda masih kecil, saat Anda baru jadi leader ataupun Anda sekarang mungkin belum leader, masih agent.
Value-nya apa? Itu yang nilai Anda anut. Nah, value ini yang Anda ajarkan kepada tim Anda. Ya, contoh misalnya waktu saya agent dulu, saya punya value bahwa setiap orang yang sudah beli polis, saya akan selamatin dan tidak akan saya tutup karena itu akan merugikan dia. Itu satu value kecil sebagai agent. Ya, saat kita jadi leader, saya jadi leader dulu, saya punya value yang saya sampai sekarang saya anut dan ada di dalam name tag-nya saya. Kalau Bapak Ibu teman-teman tahu di Dynamic, saya dari Dynamic by the way, ya. Kita ada value namanya love, friendship and brotherhood, ya. Cinta, persahabatan dan persaudaraan. Jadi kita bilang, nggak ada anak lu, nggak ada anak gue. Anak lu anak gue, anak gue anak lu, ya. Kita semua nggak ada yang namanya anak siapa atau grup siapa. Ini adalah kita semua satu keluarga. Semua yang ada di sini, entah itu agamanya Islam, mau Kristen, mau Buddha, atau mau apapun, ya, orang jelek, orang hitam, orang putih, semuanya punya satu persamaan, yaitu mau bawa keluarga mereka menuju hidup yang lebih baik. Jadi kita tidak membeda-bedakan, yang penting semua yang di sini adalah orang-orang yang mau berjuang buat keluarga. Jadi kebayang nggak sih kalau mereka mau berjuang buat keluarga, dia datang dan nggak ngerti, nyari leadernya nggak ada, carinya ada kita doang, ya kita harus kasih tahu, kita harus ajarin. Karena kita semua di sini punya satu cita-cita yang sama. Cuma mau supaya anak istri kita dan mau orang tua kita lebih baik kok hidupnya. Mau balas budi ke orang tua, itu aja kok. Ya. Nah, inilah value yang saya ajarkan kepada tim saya. Nah, Anda juga mesti punya value Bapak Ibu. Nanti Anda tuliskan apa sih nilai-nilai yang Anda anut. Waktu kita menikah, Anda punya nilai-nilai dalam keluarga yang Anda anut dan Anda sepakati bersama suami istri dan kita ajarkan kepada anak kita. Betul ya? Pulang ke rumah mesti manggil, makan mesti manggil, ya kan? Waktunya sholat mesti sholat, misalnya ya, value-value seperti itu. Ya, nilai-nilai yang kita anut yang nggak tertulis, ya, tapi harus dimiliki. Nah, ini yang saya rasa kalau kita balik kepada membangun agensi besar, membangun grup besar, membangun tim besar untuk menjadi para leader-leader yang luar biasa, selain visi misi nomor 3 ini yang menurut saya penting banget, kita mesti punya value. Kalau nggak punya value, Anda akan besar dalam waktu cepat, tapi juga akan runtuh dalam waktu singkat, Bapak Ibu. Ya, seperti yang dilakukan oleh para kompetitor di luar sana, ya, mereka sedang membangun istana pasir. Ya, mereka lagi berjaya, tapi percayalah, ya, sesuatu yang dibangun tidak dengan nilai yang baik, tidak dengan itikat yang baik, tidak dengan hal yang baik, ya, dan semuanya saling mengkanibal seperti itu, ya, cepat besar tapi juga cepat runtuh. Tentu kita mau bangun bisnis yang berkesinambungan, ya, yang panjang dan yang bisa kita wariskan untuk anak cucu kita, ya. Oke, yang keempat adalah menghadapi jangka pendek tapi tidak mengabaikan jangka panjang. Bapak Ibu, satu prinsip yang saya selalu percaya dan selalu saya ajarkan kepada tim saya adalah begini. Sesuatu yang bagus buat jangka pendek, sesuatu yang bagus untuk jangka pendek, ya, pasti tidak bagus untuk jangka panjang. Sebaliknya, sesuatu yang bagus buat jangka panjang akan sengsara di jangka pendek. Contoh misalnya, belajar Bapak Ibu, jangka pendek sengsara, ya. Menabung jangka pendek sengsara. Menunda kesenangan kan, orang lain happy-happy, senang-senang, kita menabung. Tidak nyaman. Ya. Terus apalagi? Misalnya merokok misalnya. Nah, merokok jangka pendek enak. Kita merasa nikmat merokok, ya enak. Jangka panjang sengsara. Jadi sesuatu yang bagus buat jangka pendek, jangka panjang pasti nggak bagus. Udah hukum dunia seperti itu. Menabung, ya. Terus kemudian bermain, bukan bekerja atau belajar. Buat jangka pendek enak, hangout, main-main, ya. Buat jangka pendek nyaman, tapi buat jangka panjang akan sengsara. Jadi sesuatu yang bagus buat jangka panjang, jangka pendek akan sengsara. Nah, di Pro Bapak Ibu, jangka pendek menjual adalah sesuatu yang menyenangkan dan memberi hasil yang luar biasa besar. Dengan menjual, kita langsung dapatkan komisi, apalagi kalau para leader menjual, Anda langsung dapatkan off-riding plus komisi plus bonus segala macam langsung besar. Tapi untuk jangka panjang, Anda nggak akan bisa, ya mesti jualan terus. Jadi menjual dan membangun bisnis itu adalah satu jangka pendek, satu jangka panjang. Nah tentu Bapak Ibu kita harus
kombinasikan dua hal ini dengan bijaksana, mengkombinasikan ya. Tapi jangan lupa tujuan kita ke sini, tentu saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir hari ini tidak bertujuan datang ke Prudential untuk menjadi agent atau menjadi sales. Semua kita antara kita pasti bangun ke sini ya, terus diarahkan untuk menjadi leader, menjadi pebisnis jangka panjang. Maka itu Bapak Ibu, satu hal yang kita harus lakukan adalah promosi. Itu adalah jangka panjang future-nya kita, masa depannya kita. Tapi untuk jangka pendek ini, Bapak Ibu, tetap kita harus jualan. Sebenarnya jualan ini menurut saya bukan cara untuk mencari uang ya. Karena terus terang Bapak Ibu, jadi agent itu nggak ada duit sih. Jadi agent itu income Anda paling hebat income Anda 100 juta, 200 juta ya. Ya, 50 juta ya 100 200 juta lah jadi agent. Ya, income-nya paling cuma segitu. Ya, Anda nggak bisa jadi income miliaran atau berapa miliar gitu per bulan dengan jadi agent. Jadi untuk apa kita jadi agent? Menurut saya jadi agent di Pro ini adalah untuk belajar pengalaman. Untuk belajar pengalaman, mencari tahu cara yang tidak berhasil, yang bisa kita kemudian ajarkan kepada tim kita. Saya mau cerita McDonald nih Bapak Ibu. Waktu pertama kali McDonald mau masuk Indonesia, saya nggak tahu Anda udah pernah dengar ceritanya apa belum. Waktu pertama kali McDonald mau masuk Indonesia, dia mencari master franchise. Orang nomor 1 yang akan pegang McDonald Indonesia. Dan kemudian karena McDonald sudah terkenal di luar negeri, banyak kemudian orang-orang kaya, konglo-konglo yang masukin nama untuk mau ikut tender menangin master franchise McDonald Indonesia. Tapi dari antara semua orang nggak ada yang menang karena McDonald mensyaratkan syarat yang cukup berat. Dia bilang apa? Kita mau ya bukan hanya punya uang, tapi kita mau yang pemiliknya, yang punya duit, bukan karyawannya ya, datang ke Singapura tinggal 3 bulan dan training di Singapura 3 bulan. Trainingnya apa Bapak Ibu? Tinggal di toko dan menjalani pekerjaan dari yang paling basic yaitu cuci WC dan ngepel Bapak Ibu. Anda kebayang ya, pemilik perusahaan yang punya duit disuruh ngepel cuci WC. Lu mau beli franchise McDonald, cuci WC dulu. Setelah cuci WC, kemudian dia goreng kentang. Cuci tangan dulu kali ya, baru goreng kentang ya. Dia goreng kentang, bikin burger. Artinya selama 3 bulan dia wajib mengetahui bagaimana standar SOP untuk menjalankan satu buah outlet. Gak heran McDonald punya 40.000 cabang di seluruh dunia dan terus bertambah, terus berkembang Bapak Ibu. Lagi pandemi ini McD ramenya minta ampun. Tadi malam saya baru pesan McD ya, pakai Gojek, pakai Grab 1 jam Bapak Ibu. Grabnya bilang, Pak mohon jangan di cancel ya Pak, karena ramai banget. Ya, lagi hujan kemarin. Saya bilang saya nggak pernah cancel ya. Dia datang kita kasih tips 50.000. Bapak Ibu sampai pandemi ini aja ya masih orang ngantri beli McD Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena dia punya sistem yang luar biasa. Dia nggak mau orang punya duit doang terus tahu-tahu naik AD gitu. Bukan naik AD ya, beli naik AD, beli franchise gitu ya. Punya duit beli franchise ya. Ini otaknya pro semua nih ya, naik AD. Jadi dia nggak mau orang punya duit terus kemudian langsung bisa beli franchise. Dan kemudian orang itu punya duit doang dan beli franchise, dia nggak tahu cara menjalankannya seperti apa, dia nggak punya standarisasi, dia asal buka aja, dan McDonald asal dapat duit, yang penting gue dapat duit happy, dan akhirnya runtuh, nggak jadi seperti hari ini. Tapi dia menerapkan sistem yang kuat, sistem yang ketat, ya sampai ownernya harus turun, harus mengerti cara menjalankan seperti apa. Dan itulah yang membuat Bambang Rahmadi dulu memenangkan membuka Sarinah pertama kali McD yang kemarin tutup dan kita semua berduka. Tempat nongkrong, tempat zaman kita dulu, zaman Anda dulu mungkin bersama gebetan dan mantan-mantan ya nongkrong di Sarinah dulu dan sekarang sudah tutup ya. Bapak Ibu teman-teman, kalau kita bicara bisnis orang-orang yang zaman sekarang berjaya, kita tentu melihat mereka itu dulu membangun dengan fundamental yang kuat. Jadi kalau kita bicara kita jadi agent, Anda bukan cari duit Bapak Ibu. Agent adalah duit lah, tapi nggak banyak gitu loh, bukan sampai miliaran Bapak Ibu. Ya, Anda jadi agent, Anda nggak bisa punya income sampai miliaran, percaya sama saya. Ya paling hebat 100-200 juta sebulan. Jadi kita jadi agent, kita belajar hal, belajar apa penolakan, belajar cara menghadapi nasabah, belajar cara menghadapi klien, belajar menunggu, belajar kesabaran, belajar banyak cerita sedih. Jadi Anda kumpulkanlah cerita sedih. Saya beruntung dulu waktu pertama kali jadi agent, saya canvassing dulu Bapak Ibu, dan saya closing setelah 130 toko Bapak Ibu.
Saya dulu merasa sih kayaknya zaman dulu udah sengsara banget, tapi saya sekarang merasa bersyukur banget. Saya dulu ditolak 130 toko baru closing. Kayaknya saya juga jadi keren banget. Jadi cerita yang fenomenal banget sampai hari ini Bapak Ibu. Sampai saya begitu bangga gitu loh. Jadi saya punya cerita sedih. Jadi Anda Bapak Ibu harusnya dengan begitu banyak penolakan dan kesedihan itu akan jadi modal yang luar biasa. Karena Anda akan punya tim yang besar. Anda kebayang nggak punya tim, terus kemudian tim Anda nggak closing, ya terus dia datang pada Anda, leader kok saya nggak closing? Ketemu berapa orang? 30, nggak closing. Kok bisa ya? Saya dulu tiap kali ketemu orang closing loh. Kebayang nggak? Tim Anda langsung kabur gitu loh, ya nggak sih? Tapi sekarang tim saya Bapak Ibu, saya ketemu berapa orang? 30 orang. Saya bilang, lu ketemu 100 lagi baru ketemu sama gue. Karena gue 130 baru closing. Wow, gagah betul ya. Keren banget loh. Terus mereka bilang, wah gila keren banget leader gue ya. Jadi Bapak Ibu kalau Anda sekarang ketemu nasabah dan closing, ya Anda patut untuk berkecil hati sih. Anda patut untuk hati-hati Bapak Ibu. Anda harus cari banyak yang nggak closing loh. Jadi kalau nasabah Anda nggak closing, Anda bilang, wah Bapak terima kasih Pak. Ya, atau nasabah Anda nunggu nasabah 2 jam, 3 jam. Anda pernah nunggu nasabah 4 jam nggak? Ya, rekor saya paling tinggi 4 jam. Tapi kemarin saya dengar speaker ada yang 6 jam. Itu keren banget sih. Saya cuma 4 jam. Jadi kalau Anda nunggu nasabah 2 jam doang, 3 jam doang, Anda habis kesabaran, ya di jam keempat dia datang, Anda bilang, aduh Pak, kenapa Bapak nggak tunggu 2 jam lagi baru datang sehingga saya bisa tunggu 6 jam, sehingga saya punya story untuk saya cerita ke tim saya, bahwa saya pernah nunggu nasabah 6 jam. Jadi kita berlomba cerita sedih Bapak Ibu. Saya bingung loh, di Pru itu ya, itu orang paling suka cerita sedih. Biasa kalau orang cerita sedih nggak closing, cerita yang ini biasa bukan nasabah ya. Biasa agent kalau kita speaker dia tepuk tangan loh. Plok tepuk tangan ya. Kalau cerita sampai nangis, mereka ambilin tisu dan mereka bangkit berdiri tepuk tangan. Anda dapat standing ovation. Jadi kalau Anda yang nggak punya cerita sedih, segala cari cerita sedih, jika Anda yang sekarang ini teman-teman yang punya banyak cerita sedih, selamat. Anda akan jadi leader yang besar. Ya, Anda akan jadi great leader. Anda punya banyak cerita sedih. Yuk next lagi. Oke, kita udah masuk beberapa slide kunci dan saya masih punya waktu 20 menit. Oke, saya akan punya kemampuan berdiri dan bangkit untuk lebih banyak dari porsi jatuh. Oke, ini kita nggak usah singgung ya. Kita udah sering bahas ini. Kemampuan berdiri bukan dihitung dari berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita berdiri. Uang miliaran hanya datang kepada mereka yang tidak memelihara mental recehan. Saya suka sekali quote ini. Terus terang ini materi ini dibikin oleh tim saya ya. Ini materi yang oke banget ya. Dia tanya pada saya mesti ngomongnya apa-apa, terus dia ketik dan saya juga bingung nih ada kalimat ini ya. Uang miliaran hanya datang kepada mereka yang tidak memelihara mental recehan. Yuk next lagi. Mindset entrepreneur. Banyak di antara kita yang banyak sekali saya bilangnya itu agent lagu India. Bapak Ibu Anda dulu zamannya nggak tahu ya, kita udah tua ya. Zamannya TPI, tahu nggak sih TPI? TPI itu Televisi Pendidikan Indonesia. Itu dulu zamannya TPI waktu saya pulang sekolah, itu pasti kalau TPI siang-siang itu putar film India. Ada Mahabharata, terus ada film-film India lah yang kalau mereka lagi sedih, lagi susah, pasti mereka nyanyi gitu loh. Dia cari tiang, dan dia nyanyi, dia pakai selendang, dia nyanyi. Jadi saya sering bilang, leader itu, agent itu, saya bilang ini agent lagu India. Ya, jadi kalau saya bilang agent lagu India itu maksudnya agent yang saya kan mau ngomong langsung kan nggak enak ya. Saya bilang agent lagu India. Itu agent yang suka lebay, yang dikit-dikit sedih, dikit-dikit nangis, yang mentalnya recehan banget, ya, mellow banget, ya, yang dapat sedikit penolakan udah ngerasa dia orang paling apes sedunia, dia agent paling menyedihkan sedunia, dia agent yang paling susah sedunia. Bapak Ibu, teman-teman, di Prudential aja ada 270.000 Bapak Ibu agent yang terdaftar, ya. Anda datang ke mall, prospek nih misalnya di mall nih ya. Kalau Anda lagi ditolak, Anda datang ke bawah, ke resepsionis yang di bawah itu, yang di di lobi, Anda suruh halo-halo itu ya, ada halo-halo itu ya. Panggilan-panggilan kepada agent Prudential di mall ini boleh berkumpul di lobi. Saya yakin itu pasti datang 10-20 orang ada ngumpul, ada apa. Terus Anda tanya dia, lu closing apa enggak? Kebanyakan mereka juga enggak closing. Jadi percayalah, setiap saat kalau lu lagi merasa lu lagi orang paling susah, paling sedih, pasti banyak yang merasa dan mengalami juga di saat yang sama lagi prospek dan nggak closing juga Bapak Ibu. Jadi nggak usah lebay deh. Saya dulu pernah ketemu agent Bapak Ibu.
Saya ketemu agent, nungguin agent, bukan ketemu agent ya. Nungguin agent, agentnya lagi di Sunter prospek, saya tunggu dia di Starbucks yang ada di bawahnya Menara Cakrawala. Menara Cakrawala itu seberangnya Sarinah. Ada Starbucks ya. Ada Starbucks dan Starbucks-nya kan bukanya 24 jam ya. Jadi saya tunggu agent itu selesai prospek. Saya jam 9 udah nyampe. Agentnya itu janjian sama saya jam 10 malam. Saya lagi duduk Bapak Ibu. Terus saya pesan caramel macchiato pakai BCA, bisa upsize. Tol ke Grande. Saya minum Starbucks saya. Terus saya dengar di sebelah orang ada cerita, ada orang lagi presentasi. Cerita ada bilang, ini Pak Ali ya, Pak Ali ya. Oh, ini pasti orang Pro. Saya lihat, saya nggak kenal dia sih. Dia lagi presentasi. Jaraknya agak jauh, tapi mejanya meja saya kosong sebelah meja kosong saya ada dia. Jadi dibatasi satu meja. Saya liatin dia presentasi. Dia merasa sadar diliatin, dia liatin saya kasih dia jempol. Saya bilang gini, ya, saya nggak kenal dia siapa. Terus dia lanjutkan presentasinya. Dia lihat saya bingung kasih jempol, dia juga bingung ya. Nah, kemudian agent saya datang. Bapak Ibu. Agent saya datang, kemudian kita ngobrol-ngobrol, ya dia curhat lah. Ya biasa agent kan curhat kan, isinya ketemu kan. Betapa sedihnya dan betapa susahnya dan menderitanya perjuangan dia supaya kita kasihan gitu loh. Ya, cuman kan kalau kita leader lama ya dicurhatin agent, kita nggak pernah kasihan sih, kita ketawa. Kita ketawa. Kemarin ada agent saya kemarin ya. Ini benar kemarin, ini kan hari Sabtu, hari Jumat kemarin jam 1 saya ketemu agent saya di Pluit, terus dia nangis loh. Dia suami istri, saya sama istri saya. Terus dia nangis gitu loh. Dia nangis, maunya nangisnya sampai ini deh, sampai saya ini. Dia nangis tapi saya senyum-senyum. Jahat ya, saya ketawa. Saya ketawa gitu. Saya ketawain gitu. Maksudnya bukan derita lu adalah bahagia gue ya, bukan gitu maksudnya. Tapi apa yang mereka alamin, mereka kadang ngerasa bahwa mereka itu udah yang paling apes ya, yang paling ini. Nah, agent saya datang kan, Ini cerita balik ke itu ya, Sarinah ya, balik ke Menara Cakrawala. Terus ngobrol-ngobrol ya, dia nggak closing lah intinya segala macam. Dan kita kemudian akhirnya selesai jam 1 Bapak Ibu. Jam 1 malam. Saya panggil supir saya bilang, Mas, lobby depan yuk. Saya keluar ke depan Bapak Ibu. Saya keluar ke depan. Agent saya pulang naik motor, dia parkir di seberang, saya tungguin supir saya, dia turun dari atas itu, dan di depan di tempat smoking area itu ada lagi saya dengar orang lagi prospek Bapak Ibu. Oh my God gitu, jam 1 malam saya udah mau pulang, udah capek banget ya, saya lihat ada orang lagi prospek, orang pro pula Bapak Ibu. Gila ya, saya berasa orang pro ada di mana-mana, dia lagi prospek lagi dan saya liatin dia kemudian liatin saya ngangguk, saya kasih jempol lagi. Bapak Ibu teman-teman, jika kita merasa kita orang yang paling susah Bapak Ibu di luar sana, di saat yang sama kita lagi bicara nih hari ini nih, saya lagi ngomong di priority corporation sekarang ini nih, itu ada orang lagi ditolak saat ini. Di saat yang sama ada orang lagi ditolak dan orang itu lagi prospek. Ada orang lagi ngerekrut, ada orang lagi lakukan bisnis mereka. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu punya mental receh ataupun punya mental India Bapak Ibu. Ya, makanan India enak tapi jotong jangan jadi agent lagu India. Boleh next ke slide terakhir saya. Ini adalah slide terakhir Bapak Ibu tentang berani. Oh ya, tentang bukan. Ini ya, oke. Tentang mental entrepreneur. Yang pertama adalah jadi kita bisa rangkum Bapak Ibu ya. Ini adalah hal-hal berani yang menurut saya banyak terinspirasi dari orang-orang yang ada di Pru yang rata-rata kalau kita lihat semua mereka datang itu dengan background yang bermacam-macam dan backgroundnya yang banyak yang nggak bagus-bagus banget. Bukan orang yang superhero, tapi satu hal adalah mereka punya satu keberanian. Berani apa sih yang kita mesti pelajarin dari para pebisnis, baik pebisnis di luar Prudential maupun pebisnis di Prudential, maupun di leader kita yang luar biasa yang hadir di Priority hari ini. Pertama adalah berani punya mimpi. Itu adalah keberanian yang menurut saya, keberanian yang paling basic dan semua orang harus berani ini. Berani punya mimpi adalah keberanian yang paling basic, keberanian yang paling mendasar. Kedua adalah berani mengambil keputusan. Berani mengambil keputusan itu mungkin butuh satu dorongan dan keberanian yang cukup. Saya hari Sabtu datang BOP, hari Senin saya full time Bapak Ibu. Itu menurut saya adalah tindakan keberanian yang saya ngerasa saya berani banget ya. Saya dulu berani banget. Hari Sabtu tanggal 9 September 2002 saya datang hari Sabtu.
ya tanggal 11 hari Senin saya udah nggak ada lagi di udah nggak ada lagi di kerjaan Bapak Ibu, saya full time, 2 hari full time. 2 hari mikir, 2 hari full time. Yang ketiga adalah berani mengambil resiko. Terus terang kalau kita bicara resiko, sebenarnya resikonya nggak resiko banget sih. Resiko apa sih? Resiko hilang uang? Enggak Bapak Ibu. Resiko apa sih? Hilang waktu. Iya, semua pekerjaan juga hilang waktu. Nggak mengerjakan apapun, di rumah tidur aja, waktu kita juga hilang Bapak Ibu. Jadi sebenarnya mengambil resiko ini relatif kecil di Prudential. Nah, yang keempat ini berani bekerja keras. Ya. Yang kelima, berani terus berusaha walau hasil belum terlihat. Banyak di antara kita yang di 2020 itu kemarin mungkin gagal. Saya sih bilang itu mungkin tidak gagal. Tapi walaupun Anda bicara itu gagal, Anda bilang gagal is okay. Saya bilang adalah Anda telah sedikit lebih pinter dibanding 2020. Tahun ini Anda udah sedikit lebih pinter. Artinya orang-orang yang gagal tanda kutip tadi adalah orang yang telah belajar dan telah berusaha walaupun gagal ya, dan mereka telah bertumbuh secara kepribadian meskipun nggak secara uang, tapi bertumbuh secara kepribadian, bertumbuh secara mental, bertumbuh secara moral dengan lebih baik. Yang keenam adalah berani selling prospek meskipun belum punya market. Nah ini adalah hal yang mungkin buat teman-teman baru ya, market itu sebenarnya tidak masalah. Saya dulu prospek dulu juga dari canvassing. Anda boleh sebut semua Jakarta Barat, Jakarta Pusat, semua yang Anda sebut saya pernah datengin. Anda boleh sebut semua ITC, ya kecuali ITC Depok, saya nggak pernah ke ITC Depok. Selain ITC Depok, yang lain saya pernah datengin. Berani kembangkan tim meskipun hasil belum besar. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa kita tunggu gede deh, kita baru rekrut. Nantilah tunggu saya AD, saya baru rekrut. Nantilah tunggu saya income besar, saya baru rekrut. Banyak orang berpikir malu untuk merekrut orang-orang yang income-nya lebih besar daripada kita. Sebenarnya kita tidak membandingkan dia dan kita, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda merasa, saya kan baru 5 juta, ada satu teman saya gaji udah 30 juta loh, saya bisa rekrut nggak ya? Saya kayaknya tunggu gaji saya 30 baru rekrut. Kita tidak membandingkan kita dan dia, Bapak Ibu. Tapi yang kita bandingkan adalah bisnis kita dengan pekerjaannya dia. Jadi Anda nggak usah khawatir bahwa Anda masih income 5 juta, 10 juta. Nggak usah khawatir. Ya, saya gimana mau ngerekrut orang yang di atas kita? Ya, Anda nggak usah khawatir Bapak Ibu, kita tidak membandingkan kita dan dia, kita membandingkan adalah pekerjaan yang kita lakukan dengan yang dia lakukan. Percayalah, mereka-mereka yang punya income 30 juta, mereka udah mengerjakan jauh lebih lama daripada Anda mengerjakan di Prudential. Jadi Anda nggak usah berkecil hati hanya punya dengan 5 atau 10 juta, ya mereka yang punya 30, 50 juta gaji, atau bisnis yang punya ratusan juta, mereka udah ngerjain mungkin seumur hidup atau seumur engkong mereka gitu loh. Ya, jadi mungkin itu akhir dari sesi saya Bapak Ibu, teman-teman ya. Kalau kita mungkin ada pertanyaan, kita mungkin bisa buka untuk tanya jawab. Jika ada sesuatu hal yang mungkin nggak berkenan ataupun mungkin tidak sesuai dengan teman-teman, sekali lagi disclaimer, ini adalah pandangan dan prinsip pribadi. Saya datang ke sini bukan untuk menghibur atau menyenangkan Anda. Anda suka nggak suka, saya juga nggak peduli sebenarnya. Saya hanya berpikir apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, berguna, dan membuat Anda mengembangkan grup Anda, tim Anda, mendekatkan Anda dan impian Anda bersama orang-orang yang Anda cintai di rumah Anda. Ya, saya nggak berharap apapun dari pembicaraan ini ataupun mendapatkan benefit apapun. Saya hanya berharap orang-orang yang mendengarkan sharing saya hari ini bisa bermanfaat dan membuat keluarga mereka di rumah mencapai impian mereka. Salam dari saya untuk orang-orang yang Anda cintai, Bapak Ibu di rumah Anda. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Dan see you at the top. Saya Heri Luar Chandra, saya pamit undur. Terima kasih. Dulu dong untuk Pak Heri Chandra. Keren banget. Tidak untuk Pak Heri Sangat motivasi. meninggalkan ini ada 2-3 pertanyaan ya Pak Heri ya. Mantap, Pak Heri. Sabar, teman-teman ada mau nanya 1-2-3 pertanyaan. Boleh Pak. Siapa ada yang mau nanya silakan. Silakan kalau mau tanya. Oke, silakan. Arif mau nanya. Silakan Arif. Saya mau tanya boleh, Chief? Oh boleh, Boleh, silakan. Selamat pagi, Ko Heri. Thank you sharingnya. Kalau saya mau tanya mungkin agak sedikit berbeda nih tentang materinya. Jadi kan kita amazing banget sama saya pernah kemarin ingat saya pernah lihat IG-nya Ko Martin ya. Kan kemarin sempat bikin acara tuh berempat. Nah, Ko Martin kan sempat bilang ada di situ. Kalau Ko Heri ini kelebihan aset gitu. Nah, saya mau tanya, Ko Heri punya aset sebegitu banyaknya, itu manage-nya gimana Ko?
sampai bisa punya aset segitu banyak. Itu satu. Eh, Terus yang kedua, mungkin ini buat penebalan aja kepada agen-agen kita. Semua 100% yang Ko Heri dapatkan sampai dengan saat ini, termasuk yang saya tahu lagi ada kerjasama juga sama Bung Chandra ya, kalau nggak salah ya. Itu apakah dari Pru, apakah ada yang lain? Thank you, Ko. Oke, semua yang saya dapat dari Prudential, Bapak Ibu, saya setahun itu, saya setahun menghasilkan sekitar, tahun lalu mungkin sekitar 30-an M ya di Prudential. Jadi dengan segitu banyak, mungkin nggak heran Bapak Ibu, teman-teman, jika kita bisa kemudian menduplikasikan ataupun menginvest ataupun apapun lah istilahnya, memutar ataupun apapun itulah ya. Jadi itu sih yang saya rasa bisa saya sharing ke teman-teman. Heri, Ya. itu 30M tuh kertas atau apa ya? Sebenarnya yang punya income lebih banyak di atas saya banyak loh Bapak Ibu ya, yang punya Luar income biasa. di atas jauh lebih banyak sih. Ya, Dokter Iki tahu lah ya, ada Bu Vivian lah ya, ada banyak senior-senior ya yang di Nenek atas kita ya, nenek kita ya. Iya, nenek kita ya yang sebulan bisa, setahun bisa 100M gitu. Jadi kalau Anda berpikir ini bisnis receh, ini nggak receh banget. Kerjaan kita kayak receh banget sih ya. Saya kemarin didatengin orang Grab ya. Didatengin orang Grab aja ya. Ketemu satpam saya, oh Herianto ya, yang tukang asuransi ya. Kita masih dianggap tukang loh, ya masih dianggap tukang asuransi gitu. Iya itu. Jadi kalau ikut asuransi ini jangan cuma. Kalau kita bicara ya ini nggak masalah. Ini adalah bagaimana orang melihat ini pekerjaan receh, tetapi kita melihat ini adalah pekerjaan yang miliaran. Benar. Luar biasa. Dahsyat, Ko. Thank you. Dahsyat banget. Iya, Luar sukses selalu ya buat Kapten Adrian. Jadi Dr. Andrian ini baru promosi Pak Herianto, baru promosi AD dia ya. Wah, selamat ya. Harus upgrade Thank you, level, upgrade income, upgrade impian dan upgrade visi. Ya, jangan Siap. comfort zone, jangan nyaman di zona itu ya. Upgrade lagi mimpinya. Ya, masih banyak hal yang di luar sana yang bisa kita lakukan dan Tuhan memberikan kita unlimited Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan Allah memberikan kita peluang yang unlimited. Kitalah yang membatasi diri kita sebenarnya. Ya, Ya, oke. setuju. Siap. Oke, Thank you, Ko. the last question ya, satu pertanyaan lagi karena Pak Heri begitu banyak kesibukan. Silakan, satu pertanyaan lagi untuk para teman-teman. Kalau Anda tanya, saya mau nanya boleh nggak, Chief? Iya, memang terus dulu. Oke, Pak Heri. Saya mau nanya nih, ya ini kan sebuah pertanyaan yang saya yakin teman-teman semuanya juga pasti mikirnya ke sana gitu. Kok bisa seorang Herianto Tandra, anak muda, pengalaman kerja belum banyak, kok bisa mengembangkan grup sebegitu besar sampai income-nya itu melebihi perusahaan-perusahaan yang dikelola secara profesional dengan modal yang sangat besar. Itu kuncinya apa sih? Apakah hanya kayak tadi yang diceritakan Pak Heri tentang mindset segala macam, visi misi segala macam? Pasti ada dong sesuatu yang praktikal gitu loh. Misalnya yang direkrut siapa? Kemudian yang kedua adalah cara, kan kalau mungkin problemnya buat kita adalah bukan masalah merekrut ya Pak Heri ya. Kalau merekrut saya yakin kita semuanya pasti bisa merekrut. Problemnya cuma satu, maintain agentnya itu yang kadang-kadang kita kepayahan. Saya khususnya misalnya usia 50 tahun, merekrut anak muda, saya nggak bisa ngikutin cara kerja mereka. Kalau saya ngikutin cara kerja mereka kayak Ko Heri nungguin nemenin mereka join Vivok sampai jam 1 malam, bengek Pak saya Pak. Ya, patah tulang saya semuanya gitu ya. Nah, tapi tim kita di sini banyak yang masih anak-anak muda dan saya yakin mereka bisa ngikutin apa yang dilakukan Pak Heri. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sih cara maintain agent yang bagus, yang optimal sesuai dengan usia mereka. Dan saya mau kita konsentrasi pada anak-anak muda karena pengalaman kita beberapa pembicara kita adalah mereka hebat-hebat, mereka anak-anak muda semua. Pak Heri, kemudian Pak Gencar, ya, Darwin Cemerlang, itu mereka anak-anak muda semua. Dan mereka bisa mengembangkan tim dengan sangat besar, dengan prestasi yang sangat luar biasa. Pak, rumusnya gimana sih cara maintain anak-anak muda itu seperti itu? Thank you, Pak Heri. Pertama saya mungkin mau ralat, saya udah nggak muda lagi Pak, saya udah 40 tahun. Ya, kita udah paruh baya Pak. Saya dan Pak Herman ini satu range usia loh, sama dokter kita satu range Pak, kita sama-sama tua Pak. Cuma kita nggak mau mengakui kita tua itu aja.
Jadi Bapak Ibu teman-teman, sebenarnya menurut saya nggak ada satupun kriteria bahwa orang tua atau orang muda, yang penting adalah apakah mereka ini punya satu keinginan ataupun punya satu penglihatan untuk melihat ini sebagai satu bisnis besar. Itu aja menurut saya. Nggak mesti anak muda bagus semua loh Pak. Enggak loh. Apalagi zaman sekarang, kalau saya bilang zaman kita sekarang dengan yang zaman kita dulu. Meskipun zaman sekarang anak muda lebih hebat, tapi zaman sekarang anak mudanya lebih beda lah Pak ya, jangan zaman kita ya. Ya, apalagi kalau mama saya dulu cerita ya, zaman dia lebih beda lagi. Dia umur 10 tahun udah bantuin neneknya, udah bantuin cari uang gitu kan. Anak sekarang mungkin lebih inilah. Nah, jadi sebenarnya nggak ada batasan usia ataupun batasan gender ataupun suku bangsa ataupun batasan ras ataupun jenis kelamin, nggak ada, sebenarnya nggak ada itu. Apapun itu bagus, yang penting adalah mereka kita bisa menemukan, kalau saya ya, kelihatannya kok tiap kali rekrut kok jadi ya, karena yang jelek saya nggak rekrut Pak. Yang mereka tidak mau, kita nggak rekrut. Yang mereka kita nggak suka, kita nggak rekrut. Yang kita lihat nggak qualified, kita nggak ambil. Itu sih Pak. Jadi kelihatannya rasio suksesnya bagus, enggak. Karena kita selektif, Pak. Kelihatannya kayak saya kemarin beli duren, Pak ya. Ada satu teman saya jago banget milih duren. Jadi saya ajak dia pergi beli duren. Dia pilih 10 duren, terus kita makan. Dan 10 durennya 10-10-nya bagus. Terus datang satu orang pembeli yang mampir. Dia tanya, kok enak durennya? Enak nih. Terus dia beli 3 Bapak Ibu. Dia duduk di meja sebelah. Kita makan 10, dia duduk 3 meja sebelah. Terus dia buka, kok asem, kok nggak enak, kok ini. Terus dia bilang, kita punya enak, kenapa? Terus dia melihat, kayaknya durinya enak ya. Padahal kita milih. Jadi satu hal yang saya rasa kadang-kadang kita sebagai leader itu tidak lakukan adalah seleksi di awal. Saya mungkin bisa sharing satu pengalaman ya. Ini mungkin jadi cerita penutup. Saya dulu pernah ikut seminar. Ini salah satu cara menurut saya Bapak Ibu untuk mendapatkan rekrutan yang bagus adalah dengan ikut seminar. Selain kita dapat ilmu, kita dapat orang-orang yang mau bayar seminar untuk menimba ilmu, menambah ilmu. Itu menurut saya orang yang punya satu positif yang luar biasa. Jadi saya kasih tips deh ke teman-teman, Anda boleh ikut seminar. Di seminar Anda bisa kenalan dengan orang-orang bagus. Karena orang yang mau datang ke seminar, apalagi seminar yang berbayar ya, itu orang yang sudah punya mindset yang bagus menurut saya. Jadi dapat ilmu, dapat network maksudnya ya. Nah kemudian saya ketemu dengan satu orang dan orang itu, kita kan duduknya round table ya, mejanya bulat, satu meja 10 orang. Orang ini agak aktif ya, dia cukup bertanyanya cukup aktif, dan saya lihat saya suka sama kepribadiannya dia. Dan saya kemudian setelah selesai dari seminar itu seminar 1 hari, saya minta nomor teleponnya dia dan saya kemudian janjian sama dia untuk mau ketemuan. Ya, dia nggak tahu saya mau rekrut atau apa, saya cuma bilang mau untuk ketemuan aja, ngobrol makan malam. Saya ketemu dia di Mall Kelapa Gading, Bapak Ibu. Saya bawa aplikasi agent, waktu itu belum digital, belum pakai kertas, masih pakai aplikasi yang tempel foto 4 biji itu, ya. Saya bawa materai, saya bawa kontrak agent 2 rangkap, saya bawa selling kit, saya bawa semua yang perlu dilakukan untuk merekrut. Dan saya mulai berbicara sama dia. Kerjanya apa? Dia bilang dia desainer mangkok piring ya. Kemudian wah, saya bilang desainer mangkok piring itu pekerjaan yang sulit ya menurut saya ya. Dan saya merasa bangga nih punya teman yang mendesain mangkok yang saya pakai gitu loh. Dia bilang, ya saya mencintai pekerjaan saya. Saya bilang, pasti gajinya gede ya. Dia bilang, lu percaya gak, gaji gua gak sampai 2 digit. Wah, gak sampai 10 juta gajinya, dia desainer loh. Ya, dia bilang, saya paling gak suka kerja. Saya bilang, kerjanya ngapain? Saya kerja kalau pagi datang masuk ke ruangan dan saya gak suka ruangan saya diganggu. Jadi makan gimana? Ya orang ketok pintu. Jam makan gue makan. Jadi dari jam 8 sampai jam 5 dia ada di ruangan dan dia menikmati tinggal di situ. Oh oke. Dia begitu mencintai dunia desain. Saya bilang, berapa saudara? Dia bilang dia anak tunggal. Dan orang tuanya udah tua karena orang tuanya menikah lama nggak punya anak, umur 40-an baru lahir dia. Jadi dia umur 30, orang tua udah hampir 70. Saya bilang, ada nggak keinginan untuk membahagiakan orang tua? Dia bilang, orang tuanya nggak kekurangan kok. Sekarang tinggal sama siapa? Orang tua. Nggak pengen di rumah gitu atau apa. Dia bilang, ngapain di rumah? Orang tua gue anak cuma 1.
Orang tua gua nggak ada ya rumahnya punya gua gitu loh. Maksudnya kira-kira seperti itu. Setelah itu kita panggil pelayan, saya panggil pelayan, kita kemudian makan. Selesai makan Bapak Ibu dan ya udah saya pulang Bapak Ibu. Saya nggak rekrut. Ya, saya nggak rekrut. Kenapa? Saya merasa itu bukan kriteria yang saya mau. Saya ngerasa bahwa dia pertama mencintai pekerjaannya dia tidak punya impian yang besar, dia nggak kepikir untuk membahagiakan orang tua dia yang udah di usia senja. Dia nggak merasa bahwa ada yang salah dengan hidup dia, dan saya nggak ngerekrut. Jadi saya bawa lagi semuanya yang saya bawa, udah saya siapin, saya bawa dan saya tuntun enteng balik lagi. Jadi itu salah satu contoh yang kita nggak lakukan. Jadi kelihatannya kita sukses semua ya, enggak, kita pilih Pak. Sebenarnya Bapak Ibu kita semuanya pasti akan memilih sih. Kalau kita seperti memetik kebun apel ya. Kita bisa lakukan dua cara kalau memanen apel. Yang pertama adalah kita ambil keranjang besar, kita seret ke kebun apel, semua apel kita masukin. Terus keranjangnya penuh, kita tarik ke gudang, apelnya baru kita sortir. Atau yang kedua, kita tarik keranjang kita ke kebun apel dan kita memilih mana apel yang udah matang, mana apel yang belum, mana apel yang busuk, mana yang boleh masukin ke keranjang. Jadi pada akhirnya kita pasti akan mensortir. Kalau nggak sortir di depan, kita akan sortir di belakang. Nah, kami selalu sortir di depan, Bapak Ibu. Sehingga kita nggak usah capek-capek bawa satu keranjang, tarik sampai ke gudang, baru dipilih gudang. Ternyata yang bagus cuma 10. Sisanya kita mesti buang. Tapi kita udah habisin waktu untuk metik apel dan menyeret apel ke gudang. Nah, ini yang saya rasa Bapak Ibu teman-teman Anda perlu lakukan. Tapi juga sih, nggak semua yang kita lihat juga jadi bagus, enggak. Karena kita peran leader itu sebenarnya kecil. Suksesnya mereka itu sebenarnya peran mereka lebih besar. Ya, jadi sama seperti tadi Bapak sebut Gencar, ya dulu ya saya kenal Gencar juga dulu nggak kenal langsung. Saya rekrut Pak Daryanto, saya rekrut tetangga saya Daryanto minggu depan ajak Gencar. Kemudian mereka promosi bareng gitu loh. Jadi itu kayak Gencar itu dulu agent get agent, ya, agent get agent saya. Nah, ini kalau bicara tentang yang nggak berhasil, banyak banget juga Pak, banyak banget yang nggak berhasil. Tapi ingat, yang satu misi yang kita mau jalankan adalah yang penting kita berniat untuk membantu mereka punya hidup yang lebih baik menurut saya. Kalau ini kan hubungan resiprokal Bapak Ibu ya. Agent dan leader ini hubungan resiprokal. Maksudnya berbalas ya. Kita nggak bisa tepuk tangan sebelah nggak bunyi. Jadi harus saya mau, dia mau, baru jadian. Kita nggak bisa perkosa, dia kabur, dia nggak happy. Kita dapetin badannya, dapetin kode agentnya Bapak Ibu, dapatin list namanya di SFA kita atau di Purvos kita ada daftarnya, tapi nggak dapatin hatinya. Kita sandera orangnya, kita perkosa, tapi badannya ada di kita, tapi hatinya nggak di kita. Meeting ada di kita, besok dia nggak jalanin, perlu juga buat apa Bapak Ibu. Jadi saya rasa ini adalah hal yang mungkin kita bisa sharing kapan-kapan lagi ya tentang building team dan segala sesuatu yang berhubungan dengan developing bisnis di Prudential. Wish you the best teman-teman semuanya. Ya, love you all. Keren. Thank you. Yang pasti Pak Herianto pasti akan saya panggil lagi nanti. perlu di arrange juga untuk selanjutnya itu development. Keren banget ya. Silakan. Dengan catatan satu Pak Herman, jangan salah. Pak Herianto harus narik arisan nanti tanggal 10, itu paling penting. Siap. Oh iya, arisan. Thank you Pak Heri. Oke, saya pikir cukup ya karena kesibukan Pak Heri dan apalagi bos besar kita ini tanggal jam 1 juga harus speaker lagi. Tapi yang pasti hari ini banyak sekali yang kita dapatkan dan yang pasti Pak Herianto pasti akan saya panggil khusus di sisi leader ya, tak baja aja. Saya ingat Pak Herianto, kita 2010 sempat nyasar waktu itu di mana ya, Shanghai atau Beijing ya. Untung lu ngerti bahasa Taiwan, kalau enggak udah nyasar saya di Cina selamanya waktu itu ya. Kita berempat doang ya di pesawat waktu itu ya. Waktu jamnya PCC dulu, kita nyasar, ketinggalan sama panorama, dan saya adalah orang yang diselamatkan sama istri oleh Pak Herianto sama istrinya. Kalau enggak saya nggak balik dari Cina sampai sekarang ya. Saya ingat banget momen itu. Oke, kita ada kenang-kenangan dari Pak Herianto, pasti kita nggak kasih plakat. Tapi kenang-kenangannya luar biasa, ini bisa ditukar di Bank Indonesia. Ini kenang-kenangannya untuk Pak Herianto.
Thank you Pak Heri. Thank you banget Pak Herianto. Big applause buat Pak Herianto teman-teman. Kita dapat banyak lagi. Terima kasih semuanya. Salam buat teman-teman di seluruh priority. Terima kasih Pak Herianto. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ko Heri, keren banget Terima sharingnya. kasih Pak Heri. Thank you Thank you, Pak Heri. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Heri. Thank you Pak Herianto. Keren. Thank you Dr. Iki. Thank Thank you you, Mas thank Bobo. you, thank you. Benar Pak Iki, dipanggil lagi nanti. Keren. Langsung ditagih. Salam semua Pak Heri sama keluarga di sana dan salam sama teman-teman di kerajaannya Pak Heri. Thank you banget. Sampai ketemu nanti arisan kita tanggal 10. Oke, Bang Herman, hari ini luar biasa ya kita dapat ya banyak ilmu ya. Luar biasa. Keren banget. Benar luar biasa. Keren Ini banget. saya pikir adalah suatu momen dalam sejarah kita menggunakan speaker yang luar biasa. Pak Herianto itu adalah idola saya, anak muda yang luar biasa banget, dan saya pikir dia salah satu yang membuat saya pribadi juga Pak Herman untuk semangat prestasi ya, semangat segalanya ya. Dan pada saat momen terpenting itu pada saat kita di 2010 itu betul sama-sama posisi kita berdua ketinggalan pesawat dan naik pesawat hanya berempat dari bandara ke Shanghai. Tapi ternyata kita diturunkan di Beijing dan kita nyasar. Dan yang luar biasa di sana tidak ada satupun yang bisa bahasa Inggris apapun. Dialah pakai bahasa Taiwan. Dan akhirnya kita bisa berangkat naik pesawat dan malam baru nyampe. Itu bayangkan teman-teman ya. Ini kenangan indah dan sejak itu kita nggak pernah nggak pernah ketemu lagi, dan bisa dibayangkan mungkin hampir 11 tahun ya kita hanya ketemu ya saya hello doang, tapi nggak bisa ketemu intent untuk ngobrol. Dan hari ini beliau speaker, apalagi tadi malam sampai beliau kontak kita apa yang harus disampaikan segala macam. Tapi paling tidak hari ini sesuatu yang luar biasa. Teman-teman bisa lihat asetnya luar biasa. Lihat angkanya dari ratusan ribu sampai ratusan miliar. Setuju nggak? Setuju. Ya. Setuju banget. Dalam 19 tahun di bisnis Pro. Pertanyaan saya adalah teman-teman, apakah teman-teman hanya menjadi pendengar saja atau tidak melakukan take action seperti itu? Kuncinya adalah kita take action, dan jangan lupa pesan dia terakhir tadi, memilih di awal, ya, memilih di awal. Jangan sampai membawa karung yang banyak, tiba-tiba nanti 5 tahun lagi leader Anda yang agak kropos itu pindah ke Jasara Harja lah, nggak jalani lagi lah, seperti itu. Sekali lagi, atas nama Periodic Corporation, thank you juga untuk Pak Pianto atas partisipasinya, terutama leader PC juga. Hari ini kita mendapatkan insight yang luar biasa ya Bang Herman. Yes. Yang pasti minggu depan kita akan kedatangan tamu, saya langsung WA nih. Minggu depan tamu kita cewek. Wah, cewek. Kali ini cewek. Helen Hakim ya. Helen Hakim hadir. Ya, kemudian yang bisa lagi Ricky Ho pun sudah WA ke saya, bos, aku tanggal 20 ngomong apa. Jadi orang kalau bicara ke PC itu ngeri-ngeri, sedap ya. Karena temanya Thank you, Chief. Luar biasa, Chief kita. Ya. Jadi ya yang terakhir nanti kita akan kedatangan penutup kita di Februari adalah Lani Sugiharta. Oh, keren lagi. Ya. Jadi Anda tinggal minta apa aja, saya Bang Kohirjo akan panggil. Dewa-dewanya perlu turun semua ini, dewa-dewanya perlu turun ke PC semua ini. Jadi PC harus bisa seperti mereka dong, karena kita sudah mendapatkan auranya mereka. Kita harus Februari bisa ini minimal kita copy paste-nya mereka lah. Februari ini kita cut orang-orang yang hebatnya, kita tinggal nagih orang-orang yang hadir hari ini. Bisa nggak ngikuti paling nggak 50%-nya, jangan panggil hebat-hebat terus. Karena kalau nggak hebat, Anda produksi prestasi dan kalau dewa udah pada turun, minimal jadi anaknya dewa, Coach. Ya, jadi kalau kalian nanti teman-teman ya, siapapun termasuk dimanapun teman-teman yang hadir di Zoom ini tidak hebat, nanti di bulan Maret kita akan panggilkan para jin-jin untuk speaker ya. Masya Allah. Jadi debus kita acaranya hari ini. Oke, sekali lagi thank you banget, Kak Tejo, thank you. Saya kembalikan kepada silakan. Thank you, Kak Tejo. Thank you, Dr. Chief. Terima kasih semuanya. Thank you, Chief. Terima kasih, Chief. Makasih, Coach. Makasih, MC. Harus memulai dengan pola pikir yang benar. Minggu depan kita harus 2 kali lipat dari minggu ini. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Sukses untuk kita semuanya. Thank you. Thank you, MC. Bonus produksi. Thank you, Cap. MC Closing. Rekrut. Closing out. Bang Ejo kirim ke WA gue ya, gue mau kirim ke Hedi ya. Oh iya, siap.
Coach. Kita makan dulu.